Suara jelas nggak? Suara jelas nggak? Suara jelas nggak? Suara jelas nggak? Suara. 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 Halo. Halo. Suara. Suara. Halo. Jelas nggak suara? Suara ada nggak? Ada ya suara ya? Ada nggak? Ada nggak suaranya? Ada nggak? Jelas ya? Jelas nggak? Kalau jelas tulis. Jelas ada suara. Jelas ada suara gitu. Baru lanjut. Jelas nggak suaranya? Ayo. Jelas nggak suaranya? Ayo. Jelas nggak? Jelas ya? Ada suara nggak? Jelas nggak? Kalau ada tulis jelas gitu. Jelas nggak suara? Jelas suara gitu. Jelas nggak suaranya? Ayo, jelas nggak suaranya? Jelas ya? Oke. Jadi hari ini saya terpaksa live lagi. Terpaksa. Karena ada dua orang. Dua orang yang pernah ikut privat coach dengan saya. Dua orang bilang, "Bang, mau live dong, bareng dong." Gitu, yuk kita live yuk. Mereka ngajakin nih dua orang. Ya udah, oke deh, live deh, yuk. Gitu. Nah, jadi ntar nih, sekarang kita bakal ngobrol sama dua orang. Mereka pernah ikut privat, katanya mau sharing-sharing. Kita dengar ya, sharingnya apaan nih? Ya, nah sekarang kita angkat dulu yang pertama. Yang pertama ya. Hah, yang pertama Mas Anang, udah siap belum Mas Anang? Mas Anang siap ya habis ini ya. Habis ini Mas Anang harus manut sama Dalang. Eh, waduh, apa kabar nih, Justru Mas gue mau Tori? tanya nih. Gue mau Pak tanya nih Tori, kabar suhu nih. baik, baik, baik. Waduh, Ini jadi gimana nih, ini Pak, banyak Pak yang Caleg? anjir baca. Gue caleg gagal kok masalahnya. Iya, Kan? iya, Tapi iya. puji Gimana, Tuhan gue gimana? nggak jadi. Gue puji Eh, Tuhan gue nggak jadi tapinya ya. Iya, iya, iya. Suaranya mudah-mudahan jelas nih ya. Jelas, jelas. Oke, teman-teman. Jadi ini namanya, kasih tahu nggak namanya? Hmm? Lo intro deh, intro deh. Lah itu kan udah ada namanya di apa namanya di Oh, IG kan. iya kan dikenalkan dong, dikenalkan, Uh, perkenalan sama teman-teman. tadi kan udah dikenalin ya. Ah, Teman-teman semua, mm, salam kenal. iya, Sebut aja Tori ya tadi katanya tuh. iya, iya. Mm-mm, mm-mm. Umur nggak perlu Ya, disebut ya. nggak perlu, nggak perlu. Salah, janganlah. Nggak perlu, nggak perlu. Ah, yang jelas Gen Z awal ya. Nah, ini ngomongin Gen Z, gue masuknya nih abu-abu ya. Dibilang milenial bukan, gue sebut aja Iya, zilenial gitu loh. iya, iya. Masa transisi ya. Masa transisi Iya, bener. iya, iya. Zaman-zaman indah Tadi, tuh. Hmm, 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 ya hmm. ampun, itu kita ketemu itu kapan ya? Waktu itu 2021 waktu itu kok. Iya, iya, iya. Heeh. 2021 private coach-nya lucu ya waktu itu masih pakai masker loh, padahal di luar Iya, ruangan. iya, betul, betul, betul. Tapi Ya tunggu kan? dulu nih, tunggu dulu. Kenalan dulu, Apa nih? perkenalan. Jadi teman-teman ini namanya Mas apa Pak apa Kak?
Apa kok? Be be bebas, bebas. Kokotori. Jadi ini Kokotori. Nah, terus kita pernah ketemu ya waktu itu kan privat, ngobrol-ngobrol banyak. Terus Mm-mm. dia mau sharing-sharing nih sekarang teman-teman ya. Nah, kita Mm. dengerin sharingnya apa. Mungkin mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya juga. Kita ngobrol lah ya. Tapi sebelum mulai, gimana? Apa nih? Gimana tuh? Hmm? Itu gimana Apa tuh? tuh? Udah Apa ditentukan tuh? belum? Ya kemarin, udah ditentukan belum? Ya Yang apa dulu kemarin nih loh. yang oh, Yang kemarin itu loh. Jadi yang siapa? masalah Pilih siapa? ini. Pilih siapa? Pilih siapa? Bukan, pilih siapa? Oh, Pilih siapa? pilih siapa? Iya, Eh, pilih harus siapa? sesuai koalisi. Masalah harus sesuai Hah? koalisi sih. Harus Iya, sesuai pilih siapa? koalisi. Iya. Tahu nggak pilihannya? Ntar, kan katanya kan harus jujur, tapi nggak boleh disebarkan nih gimana nih? Iya, Makanya kita gimana sebut aja yang dong? sesuai dengan Gimana dong? koalisi. Iya, jadi pilih siapa nih? Pilih siapa nih? Hmm? Pilih siapa nih? Pilih pilih siapa? Waduh, Ah, ah. jangan deh. Ntar Israel di apa ntar diser- Iran? Jadi kayak ngucap nih. aduh, aduh Mak Jang. Bahaya nih. Bahaya. Ini live ini live kita bikin lebih private aja boleh nggak? Gue tadi Iya, by the iya, way gue iya. tadi tuh hampir ketiduran tau gak tuh? Kenapa tuh? Hah? Hampir ketiduran. Gue kira kan jam 19.45 Iya, gitu kan ya. iya, iya, Eh, iya. tapi kayaknya tapi Eh, untung untung diundur sih karena tadi tuh hmm. sebenarnya juga baru kelar makan sih. Iya, makanya. Gimana nih? Mm-mm. Langsung cerita deh, Bro Tori. Gimana nih? Gimana nih? Coba, coba. Cerita dulu ya. Hmm. Jadi sebenarnya kan Heeh. eh Pangkalan nuklir. kenapa Iya, enggak. Kita kita main catur politik, ya main nggak? Main catur politik. Ya, sorry. Ya, Hmm, ya. siap. Ya, ya, Ini ya, main gimana? catur politik nanti kita agak bahas kode dikit ya, abis ini ya. Boleh, boleh. Oh, cakep. Iya, iya. Kan jadi Gimana, awalnya gimana? itu Hmm. gua kan kenal lu kok sebenarnya tuh udah dari zaman gua kuliah ya. Itu ya sebut Hmm. aja 2000 2009 2010 sih sampai kan gue liatin nih oh pertama kali kan dari PW dulu gitu ya. Nah, Ya, ya. terus Em, ada satu momen itu sekitar 2000 berapa ya waktu itu 2019 apa 2020 gitu ya. Hmm. Jadi sebelum COVID tuh Hmm. Hmm. Iya. aku ngeliat eh, YouTube-nya Koron waktu itu. Hmm. YouTube-nya Koron itu yang adalah sekumpulan orang gitu kan yang ngebahas masalah godlike gitu. Nah, em, di situ tuh gue ngerasa kayaknya wah ini teori godlike ini menarik nih gitu kan. Terus eh, nggak tahu kenapa panggilan hati itu kayaknya gue perlu ikut nih private coach nih. Kayaknya gue perlu diselidikin nih apa yang salah dari dalam diri gue gitu kan. Gue tuh ngerasa kayak kemarin tuh hidup kok kayaknya sial terus gitu ya kan ngerasanya sial terus itu apalagi pas ya kalau pas zaman covid ya banyak lah yang ngerasain orang-orang kayak jatuh gitu kan. Mm-mm. Jatuh Nah bangun. Kalau sekarang gelombang PHK sekarang nih. gelombang eh tapi gelombang PHK nih keren nih lucunya nih kok ya gue Ah, di ah, tengah gelombang PHK tapi gue malah iya, jadi karyawan tetap gue sekarang. iya, 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 Gue iya. malah Itu kalau 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 kode udah dikodein tuh 2019. Ntar kita bahas di sini ya. ya Ya, oke kita terus, bahas sorry, potong ya. oke. Terus. Nah, Hmm, singkat cerita kan, aku penasaran nih, kayaknya. hmm, 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 Jadi di situ tuh kan, gue ngerasa kayaknya, wah ini menarik nih gitu kan, bahwa kalau di istilah lain adalah yang nyebutnya tuh kita ini sebagai co-creator kan dari pencipta gitu, co-creator. Nah, gue coba kan, habis itu gue kontak kan, habis itu kok ya, gue rasa ya, duitnya udah ada nih, hmm, gue tanya hmm, kan waktu itu, habis itu, hmm, oh ya udah pas nih, yuk kita ikut.
Hmm. Hmm. Nah, tapi kita waktu itu 3 hari ya, 3 hari 3 hari, malam ya kalau nggak salah kan. 3 hari 2 malam ya. Hmm. Sampai malam tuh ya begadang ya. Bener, bener Iya, sampai malam. iya, iya. Terus Hmm. kita ikut private course kan, Hmm. gue diterangin sama lu kayak bahwa apa namanya, jadi ya kita ini semua ini kan apa namanya energi lah gini, semuanya tadinya tuh nggak ada gitu Hmm. susunan Hmm. kita. Hmm. Nah, apa yang orang sampaikan di dalam private coach itu Iya, iya. ada disampaikan juga tuh di dalam ini, di dalam YouTube-nya Koron tuh waktu itu Hmm. yang bahas soal Hmm. godlike gitu. Iya, 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 iya. Nah, poin menariknya nih setelah keluar dari private coach itu, gue belum ngerasain tuh kok keajaiban Hmm. yang Koron bilang tuh. Malah Iya, berapa kali ya iya. gue tuh tanya tanya Koron gue nih, gue salahnya di mana sih gitu kan? Hmm. Kok Hmm. kayaknya Hmm. mau berhasil, mau apa namanya, udah kayaknya udah dikit lagi nih. Tapi kok gue malah jatuh lagi gitu kan? Itu disebut cancellation kan? Waktu itu kita Cancel. bahas ya. Ibaratnya Iya, mau iya. download ibaratnya mau Cancellation. download Iya, iya, bener. iya, iya, iya. Ibaratnya mau download Mm. bokep gitu ya, terus tiba-tiba Udah jaringannya putus. 99%, udah 99% 99. kan. Tinggal satu lagi, 1% putus, iya, gitu. Kacau emang tuh cancellation. Iya, 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 Karena iya. karena ternyata gue terlalu berharap juga ya, ketika gue udah ngerasa, dikit lagi nih, Hmm, ayo nih, nah wah itu, dapat nih, itu, itu, dapat nih. itu dia. Itu Kayak, berapa kali kok gue kayak, kayak udah kayak kepedean sebelum waktunya gitu. Kayak hmm, udah apa gitu. Atau mungkin ada juga yang sombong sebelum waktunya ada juga kan benar, kayak gitulah maksudnya benar. happy too soon gitu. Terlalu ini apa Mm-mm. terlalu cepet gitu. Happy too soon Iya, ya. tuh happy too soon gitu-gitu terus jadinya cancellation sih. Ya, Benar, 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 benar. iya. Jadi Karena kayak attach gitu kan jadinya kayak attach. Kalau kalau kayak gitu jadi kayak attach. Terus. benar-benar. Terus ya itu akhirnya kan gue coba apa namanya. Tapi ada Hmm. satu nih ya kok ya. Ada satu yang gue ingat kan, itu soal J curve ya. Iya, iya. Curve. Jadi di situ sih kayak waktu jatuh itu gue ngerasa kayak, oh gue mau naik nih, mau naik ke ujung J-nya itu, Iya, iya, tapi iya. kepleset lagi gitu. Nah, Bukan kepleset sih sebenarnya looping. Nggak ada kepleset, jadi teman-teman gini konsepnya ada namanya kurva J ya, kurva J. Jadi misalnya teman-teman meditasi visualisasi gitu, pengen menciptakan manifestasi menggunakan godlike, itu nggak langsung grafiknya nggak langsung naik gini ya, nggak langsung kayak lambang lambang obat kuat gitu ya. Enggak ya. Jadi selalu J, huruf J. Jadi jatuh dulu, di bawah ini ada semacam ujian atau tes gitu. Di situ looping. Intinya harus menemukan hikmahnya. Tesnya itu bukan untuk ngikutin apa instruksi, bukan untuk apa gitu. Pokoknya intinya itu bukan untuk dapetin skill segala macam. Intinya menemukan hikmahnya. Begitu udah nemuin hikmahnya, tahu naik gitu. Nah pas di atas nanti ada mau kemauan lagi, dia J lagi terus gitu, jadi kayak tangga gitu. Tapi yang tadi kasusnya yang di bawah itu bukan naik turun lagi ya, looping gitu. Looping ya. Iya, iya. Jadi ya itu terus sorry. Ya. Oke, oh istilahnya looping. Oke. Ya, Jadi balik lagi gitu. balik lagi jatuh lagi. Oh. Terus Ini ya ketara banget gitu ya, kayak emang kayak sengaja digituin gitu kan. ya sengaja digituin, Ini bener. kayak bukan hal yang lumrah gitu, kayak emang kayak ngerasa ada yang ngatur gitu, kayak main catur, kayak udah maju dimundurin lagi pionnya gitu, berasa gitu kan. Ya. Dimundurin lagi. Oke.
Oke, terus Hmm. ininya sih berapa Hmm. kali ya waktu itu kan sempat cancellation gitu kan sampai kita Iya, iya. coba hubungin Koron lagi nih. Kenapa sih? Mm-mm. Kenapa sih? Ada satu momen kan akhirnya Koron telepon kan. Mm. Nah, itu Mm. cancellation itu yang bikin kayak aku tuh sebenarnya harus ingat juga ketika kita Mm. mau mendapatkan itu kan visualisasi, bayangkan, rasakan seolah-olah kita udah dapat, Mm. habis itu Mm. lupain gitu kan. Betul, betul. Jangan Ntar, 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 diharapin. Nah, ntar ada satu istilahnya kalau software ada patch-nya. oh, Yang oke, kamu oke. lakukan itu udah bener. Tapi Mm-mm. ntar abis ini ada something new. Ntar ada kasih tahu ya. Terus sorry. Oh Ya, gitu, siap siap. ya. Pokoknya keren deh ya terus. Jadi Mm-mm. rasakan terus lupain gitu kan? Rasain, udah habis itu Eh, normal aja jalan aktivitas biasa gitu kan. iya, iya, iya. Mm-mm. Dah, terus akhirnya em, malah pada saat jatuh itu ya, jatuh yang keberapa kali itu tuh, Hmm. rekening gue sampai kosong kok. Kayaknya waktu itu aku cerita ada chat ke Rokoron juga deh. Oh gitu. Iya, ada Hmm, ada hmm. aku udah sempat rekening sampai kosong sampai wah gila ini Nol. mah. Serius. Eh nggak nol banget tapi berapa Ya puluh nggak mungkin ribu nol lah, rupiah. nggak mungkin nol lah. Iya. Nggak mungkin nol. 100.000 ya. Bank manapun nggak bisa di-nolin ya. Ada Bener, minimalnya. bener. 100.000. Ada minimalnya, bener. Iya. Itu Tinggal 100.000 mau ambil di ATM nggak bisa kan? Minimal harus ada 100.000. ya. Iya, iya. Tapi lucunya ya pas lagi apa namanya tuh pas lagi jatuh itu ada Hmm. satu hal nih yang em, dibilang ngedon, nah pasti ngedon lah. Iya, iya. Untungnya kan gue nggak sampai jadi gila ya. Depresi nggak Nah, depresi? nggak depresi gitu. Hmm. Sampai yang terakhir tuh yang aku ceritain ke Koron tuh kirain Hmm. udah dapat pasangan yang bener, nggak taunya dia manipulatif tuh orangnya tuh. Nah, itu puncaknya tuh, puncak jatuh itu. Oke, Nah, oke. cuma untungnya sih sekarang gue nggak sampai yang trauma sama cewek, nggak sampai trauma gitu. Hmm. Nah, Hmm. 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 um, Jadi so dulu long, dapet soulmate istilahnya gitu ya. Apa twin iya, flame atau soulmate nah, kirain gitu. nah, Kirain gitu. iya, iya, Ternyata manipulatif. Itu iya. ini banget ya. Tampol banget tuh ya. Uh, Kayak gimana gitu. Shock. benar-benar di setting Hmm. seolah-olah tuh kayak dia Hmm. ya beneran kejadian begitu kan kalau lagi Tunggu. pacaran gitu. Itu kayak di setting gitu. Kayak di setting atau eh emang kejadiannya memang ada masalah gitu. Jelas nggak maksudnya? Apakah itu settingan atau itu masalah gitu? Jelas nggak maksudnya? Kalau Settingan tuh kalau di settingan kan kayak ketara banget. Ini ada yang ngatur. mm, Ya, paham lah maksudnya. Di mm, setting buat dibikin jadi drama, di setting atau memang masalah kalian gitu. oh di Jelas set nggak? ah, Uh, uh. lebih ke di setting jadi drama sih kalau sebenarnya. Oh gitu. Tapi tahu Di kan kalau setting, misalnya nggak di setting emang dua orang lagi ribut gitu kan. Kalau iya. ini kayak ada kejadian faktor sesuatu eksternal yang tiba-tiba ada gitu terus kalian jadi ribut. Kayak diadu domba lah istilahnya. Apakah seperti itu atau gimana? Oh enggak. Kalau Hmm, diadu domba sih enggak, jadi enggak dari hmm, faktor eksternal. Memang hmm, kejadian ini hmm, kalau si dia ini memang hmm, dia hmm. eh yang pelaku utamanya nih, dajalnya nih atau falaknya dia nih sebenarnya. Jalannya Iya, tuh falak. Oh I dajal falak. see. Mm-mm. Oke, Dia oke, sendiri oke. yang bikin tempat tinggalnya seolah kayak tempat dia gitu Berarti kan, berarti dipajang. memang wrong person aja gitu ya. Bukannya Yes. semuanya baik terus dijadiin wrong person, enggak, memang Oh, orangnya gitu ya. enggak. Oke. Jadi ini bukan dari eksternal, jadi emang dari Iya, dianya iya, sendiri iya. gitu. Oke. Ya. Oke. Nah Terus. itulah puncaknya tuh, udah dapat Hmm. apa namanya, dapat masalah yang Hmm. cancellation lagi gitu kan. Hmm. Terus tapi pada akhirnya gue akan coba untuk tenang. Ya. Terus gue dapat gambaran gini nih. Itu berat tuh ya. Itu berat tuh waktu itu ya. Berat, wah
sampai apa ya, sampai ya untungnya nggak sampai stres ya. Tapi waktu itu berat tuh sampai kayak gue tuh ngerasa gue punya masa depan nggak sih gitu loh. Gitu loh. Iya, wajar Ngerasa punya masa sih, wajar. Tapi memang berat gitu, kayak ya gitulah, kayak meragukan inilah apa identity crisis gitu kan jadinya, Yes, istilahnya gitu. yes. Tapi sebelum lanjut, ceritain dulu dong ini kesaksian yang bagus-bagusnya, masa nggak ada sih? Oh, Sampai titik itu harusnya ada dong. Sampai di titik itu harusnya ada dong. Bener nggak? Harusnya ada sampai di titik itu. Ceritain dulu yang bagusnya, masa yang jeleknya. yang kalau yang Ah, kalau yang bagusnya tuh baru kelihatan ah, sebenarnya tuh semenjak setelah keluar dari ikut-ikutan politik kemarin tuh sebenarnya tuh. Oh, oke. Itu mulai bagus. Itu diceritain juga yang bagus tuh ya. Itu bagus tuh. Oke, Jadi oke. hmm, Ya udah, yang itu gue dulu beruntung, lah, lanjut dulu yang tadi dulu. Step by step. gue Iya, iya, iya. gue beruntung gitu kok. Jadi Hmm. apa namanya, gue sempat diajakin teman gue ikut jadi tim suksesnya dia gitu ya. Aku jadi ternyata di Mm-mm. politik itu begini. Terus Iya, iya. ada permainan catur juga tuh di dalam itu tuh. Iya, iya, Hmm, iya. ya kan? Terus. Nah, Ah. di situ tuh gue ngerasa mulai legowo lah bahasanya kan. Hmm. Kalau gue nggak jadi nggak masalah, karena gue nggak keluar Hmm. modal gede tuh kayak orang-orang kan. Iya, iya. Gitu. Oh, oh, Long, oh. long short story, abis itu ya akhirnya gue pun mulai balik lagi kerja gitu ya, balik kerja. Dan disitulah gue mulai kehidupan gue normal lagi gitu loh. Oke. Meskipun Ya. pekerjaan yang baru apa namanya yang gue jalanin itu tadinya tuh nggak enak gitu ya. Nggak enak itu memang apa namanya, pressure-nya lumayan lah gitu. Pressure-nya lumayan. Ada Nah, falak. iya. Falak. Nggak berapa lama setelah nggak berapa lama. By the way, itu sebenarnya kan waktu di politik itu kan kayak berhenti dulu lah. Jadi kan gue fokus di politik ya. Habis itu kan baru start mulai kerja lagi kan. Nah, gue jalanin kehidupan normal. Nggak berapa lama gue balik ke sebagai seorang yang kehidupan normal gue nih. Ya. Tahu gue ditelepon sama satu perusahaan ini, suatu perusahaan di daerah apa namanya, perusahaan Jepang gitu ya. Gue tiba-tiba dikontak nih. Terus wah, kok pas banget nih momennya gitu kan, pas banget. Dan lucunya ini perusahaan ini tadi kan perusahaan Jepang ya. Ini kayaknya gue waktu dulu tuh pernah tuh bokap gue kayak apa namanya ngomong sama gue nih gitu. Enak kalau dapat perusahaan Jepang gitu kan. Kalau di Jepang itu biasanya orang-orang itu pimpinan itu menghargai tim-timnya kayak gitu. Iya. Tapi disiplinnya tinggi banget. Disiplinnya Telat semenit gimana gitu. Kalau Jepang kan gitu. Iya. Iya, memang. Oh. Tapi so far enjoy gue di sini, enjoy kalau gitu. So far gue di sini enjoy, dan disinilah gue merasa itu cancellation itu udah bisa gue atur polanya. Jadi ketika gue dapat, sebenarnya kayak ada nih si Mr. Denial nih, istilahnya dulu gue sebutnya sama lu Mr. Denny. Iya. Mr. Denny nyerang tuh sebelum kontrak gue habis nih, karena kan ada kontrak probation dulu gitu kan. Nah, ada kontrak probation dulu, pada saat itu mau habis nih kontraknya nih, banyak yang bikin overthinking, ya kan. Pertama, kalau dari media jelas lah ini lagi masanya PHK gitu ya. Masa PHK gue, takut lah, ada ketakutan gitu. Tapi gue coba di situ lebih legowo, gue balik lagi nih coba meditasi nih supaya nggak ke-trigger. Iya. Jadi, Iya. Itu digoda-godain itu. Untuk kalau diikutin pikirannya terus timbul emosi aja. Manifestasi. Benar. Ya si denial itu tahu
tahu pikiran mana yang kalau dikasih emosi langsung manifestasi, dia tahu, makanya bahaya tuh. Yes, benar. Iya, iya begitu. Ya, terus terus. Gimana ya supaya gue bisa Hmm, cancel, jangan sampai ke cancel lagi nih, akhirnya gue iya, harus iya, iya. meditasi supaya gue nggak Hmm, ke trigger kan. Itu Nah, hati-hati, cancellation parah loh, Tori. Maksudnya gini, dia nyerangnya pada saat detik-detik terakhir kita lengah, kita pikir udah pasti dapat manifestasi, seakan-akan udah beres deh gitu. hmm, Kita udah nggak mikirin, bener. udah selesai, udah beres. Ternyata enggak, ternyata ada momen-momen krusial yang detik-detik terakhir dia masuk sampai ke trigger aja. Wah, habis. Hmm. Habis. Contoh gini. Misalnya ada orang mau apa ngedeal sama perusahaan gitu ya. Udah tinggal tanda tangan Hmm. kontrak nih. Hmm. Ya kan? Tinggal tanda tangan kontrak. Dia bercanda nyeletuk apa gitu. Celetuk gitu. Terus yang ngasih kontrak tiba-tiba baper gitu misalnya. Padahal dia bercanda Hmm. doang, tapi celetukannya gimana gitu. Cuma tinggal gitu doang, tahu-tahu nggak jadi. Padahal udah tanda tangan gitu. Jadi ya begitu, refleks ya. Itu serem sih. Refleks. Maksudnya bener-bener harus jaga banget, jangan ngomong, jangan ngomong atau Jangan. gimana. Pokoknya bener-bener nahan tuh. Pas udah momen-momen krusial bener-bener kayak formalin aja. Kalau sampai Hmm. nyeletuk aja, wah kacau. Karena Kacau. masuknya di situ. Suka ngerasa nggak? Suka ngerasa nggak? Hmm. Kayak momen Bener-bener. apa, tahu-tahu apa aja gitu, kayak refleks. Terus satu kacau Bener. gitu. Iya, itu udah sering banget. Bener. Bener Iya, banget iya, itu. iya, dan ngeri gitu. Ngerinya maksudnya udah capek-capek terus hancur gitu kan. Cuma gara-gara pas Bener. terakhir, iya pas gara-gara pas terakhirnya ke trigger sama si pikiran negatif itu. Si Mr. Iya. Overthinking, Heeh. Mr. Denial itu tuh. Bahkan bukan pikiran negatif, pikiran positif pun bisa dipakai. Bisa, Kayak bener. contoh kayak kesenangan, kegeeran gitu. Ya kan, kesenangan, kegeeran, mikir kayak semuanya aman-aman aja, kayak tadi nyeletuk aja. Pluk, nyeletuk. Terus tahu gimana. Nah, itu bukan negatif, positif loh. Positif loh. Positif cancellation jadinya kok. Terlalu Iya, seneng tuh. karena Udah terlalu happy happy, aja. terlalu happy, Ah. terlalu happy. Jadi kalau terlalu happy jadi kayak mungkin dia merasa semuanya aman. Jadi kalau aman ya bisa gimana, euforianya terlalu tinggi jadinya kayak gitu. Kayak ya begitulah, ngerti lah maksudnya. Iya, dia mainin euforia juga. Begitu euforia terlalu tinggi, nah, dia bisa masuk juga. Kalau negatif Nah, juga bisa. nah, Jadi harus bener. pas momen-momen krusial harus tenang, kayak Tenang. biasa aja. Sampai beres, bener-bener beres baru euforia gitu. Itu Kadang bener kita nggak banget. tahan kan, iya kadang kita nggak tahan kan. Oh, udah mau ini, udah euforia duluan gitu. Bener-bener. Nggak taunya Ini, nggak taunya kena sambet kan. Ya begitu. nah, ini Iya, yang iya. ini juga nih momen Mm, momen yang tadi tuh pas banget tuh. Jadi pas udah mau apa namanya mm, mm, kontrak probationnya selesai gitu kan, mm. itu sebenarnya sih udah di apa ya? Tadi kan kayak tadi ya, biar nggak terlalu seneng banget atau biar nggak terlalu cemas banget, ya Iya, udahlah iya. berusaha untuk Mm, netralkan gitu. iya, betul, Netral. betul, betul. Dan boom, akhirnya Deal. posisinya gue Mm, deal with a permanent employee contract mm, gitu kok. Ya bagus, bagus, Deal, bagus. deal Mm, terus. Nah, di sini ada satu nih, satu poin di mana jadi kan kalau misalnya gue lagi scroll IG, gue lagi Iya. scroll TikTok gitu ya, ada satu konten tuh yang ngomong gini tadi kayak Koron bilang juga, Mm, bahwasannya ketika kita mendadak kaya, kita mendadak punya sesuatu, bersikaplah biasa saja. Dan di Iya, situ gue betul. nangkep poinnya tuh di situ, bersikaplah biasa saja. Mm. Dan ini gue kebetulan nih ngomong juga nih sama pacar gue sekarang nih. Kalau kita suatu saat Asik, jadi kaya, asik, asik. Jadi teman-teman, kotori nih, pacarnya banyak nih. Dari yang MILF sampai yang pedofil juga ada ya, yang bocah ya. Gila. buset,
Suhunya dulu dong, siapa nih suhunya nih? Suhunya Ronald Maulana kata orang-orang tuh, kayak Arman Maulana lu bang katanya. Kapan lagi ya? Aduh. Iya. Bagi-bagi dong, bagi-bagi dong. Bujur, bujur Ya udah memang. Ini kalau kamu bagi-bagi tukeran. ada. Janganlah Iya, kan iya, iya. Tuhan sudah menciptakan tulang rusuk Iya, kita kan iya, iya. satu ya. Betul, betul. Tapi yang waktu itu gimana tuh yang bocil? Aduh, yang bocil. Lucu juga. Bedanya berapa tahun waktu itu yang sama itu? Kenapa? Bedanya berapa tahun sama yang itu? Jauh ya? 10 aja? 10. Enggak Ah, segitu. jauh lah, jauh. Enggak, kurang dari 10. Kurang dari 10. Oh, Tapi kurang. itu orang Tapi nggak nyambung ya? Nggak nyambung ya? Dia masih terlalu labil ya? enggak, satu nggak nyambung, terus kedua ternyata dia ini agak bermasalah juga, dan gue Oh, I see. punya orang Iya, iya. bermasalahnya Walaupun itu soal keji. apa? Soal apa? Agak bermasalah kejiwaan juga gitu. Ush. Iya, Oke. serem lah Iya, iya, iya. kalau di Psycho. Ya, oh. Tapi kan lucu. Ini yang itu loh, Iya. yang kodenya Jangan, begini ntar gosip. nih. Kan. Ya sudah. Lanjut. Iya. Terus ini gue juga ngomong nih sama cewek gue tadi ya, kalau Iya. masalah kita suatu saat jadi kaya, terus apapun lah kita dapat sesuatu ya, entah kita dapat kerjaan baru, dapat proyek baru, atau kita punya bisnis baru, nggak usah ceritain ke orang. Kita lagi seneng, kita Betul. aja. Ntar ada alasan. Ya, ntar ada alasannya kenapa gini gitu. Ntar aku kasih tahu juga. Ini mungkin belum pernah dikasih tahu ya. Tapi betul gitu. Jadi lebih baik diem aja, udah Diem-diem. ngapain sih pamer-pamer. Kan orang kan impulsnya kan pamer-pamer tuh biasanya. Ngasih lihat gitu, ya kan. Udah diem aja, udah ngapain sih. Terus. Nah, itu ya kalau kejadian sekarang kan sebenarnya kemarin tuh ketika gue cerita ke orang yang gue rasa gue percaya nih kok ya, tapi ternyata nih busuk juga loh. Jadi kayak misalnya nih busuknya tuh gue habis dapat transferan gitu ya kok ya, gue dapat transferan, tiba-tiba dia ada aja nih, lu kan baru dapat duit masuk gitu ya, lu bantuin gua lah, istilah mau minjem duit gitu loh. Jadi banyak preman yang tiba-tiba datang nih ke kehidupan kita. Iya. Ada juga preman baik. Preman baik itu namanya tukang pajak gitu. Preman official. Oh iya. Preman official. Gitu emang. Kalau suka pamer-pamer, kalau suka pamer-pamer mobil, taruh aja di bagasi, jangan dipamerin bagasinya. Tahu-tahu, permisi Pak, saya dari BUMN atau apa. Ngerti kali. Udah bayar pajak belum? Wah, kacau. Udah diem aja, udah koleksi udah. Terus. Tuh. Sekarang jadi Iya. gue pernah ya kok ya berapa kali ya kayak karena mungkin gue lagi belajar untuk menutupi sesuatu, jadi kayak tuh seolah-olah gue tuh tertutup banget, jadi tiba-tiba orangnya, tapi kayaknya gue juga nggak natural gitu. Nggak, tapi impulsnya pamer, istilahnya bukan pamer sih, maksudnya impulsnya kayak ada impuls buat show off gitu kan, kayak atau impuls buat iya terlalu terbuka gitu. Terlalu apa ya? Oh gitu bukan sih? Atau gimana? Iya, bukan. Sebenarnya sih lebih ke dulu kan gue seneng aja lah kalau gue dapat sesuatu cerita yang happy gitu ya. Happy ya. Terus orang-orang harusnya ikut happy. Ini malah iri kan? Iya. Tapi ternyata iri. Iya. Mereka malah kalau nggak iri mereka ambil kesempatan, maksudnya aji mumpung. Aji mumpung, bener. Iya, jadi kalau nggak iri guna-gunain, biasanya gitu. Ya kan? Karena orang gini, misalnya kita cerita
sukses lah, misalnya kamu lagi sukses gitu kan, terus cerita, bro, gue sukses nih, gitu kan, lagi apalah, apapun kesuksesannya ya. Kalau temen, benar-benar temen, dia akan bilang, wah keren, gitu kan, turut ikut senang, harusnya kan gitu. Iya. Nah, kalau yang terjadi sekarang sama kamu adalah orang bukannya bilang turut senang, satu mereka ngelihatnya, oh pamer nih orang, gitu kan. Cerita lagi berbagi kesenangan dibilang pamer, gitu kan. Padahal enggak, ya berbagi kesenangan aja gitu, gimana sih namanya ini kan. Kedua iri, mereka iri. Wah harusnya gue nih, bukan dia nih. Kok jadi dia sih, gitu. Atau yang arogan bilang, wah dia kan lebih culun dari gue, harusnya gue yang bisa nih. Tau-tau jadi saingan, kompetitif. Kok jadi gini ya, orang lagi berbagi kesenangan, kok jadi malah kompetisi gitu kan. Terus yang ketiga ambil keuntungan. Wah gila, lu sukses ya, keren ya. Gue lagi ada utang nih, boleh pinjam duit gak? Gitu kan. Ah iya, terus ada lagi tukang palak. Aduh, capek deh. Permisi Pak Tori, saya dari Badan Keuangan, saya melihat iya kan, capek gitu, makanya, iya kan, bener nggak? Makin lama gini, makin begitu kelihatan kan polanya kan. Iya, dan semakin usia, ya maksudnya gini, kalau misalnya kita masih belasan, mereka masih nggak gitu, masih bisa sharing. Benar. 20-an masih bisa, tapi udah mulai ada iri dengki gitulah. Benar. Nah, 30, 35, wah udah kayak gitu, udah politik dah semua. Kayak nggak bisa, kayak bener-bener nggak bisa. Gue sharing sama lu semua happy ya atas kesuksesan gue, nggak bisa. Udahlah, kalau gitu udah bener-bener cut aja, udah nggak usah kasih lihat lah, nggak usah cerita lah, gitu kan. Kecuali yang emang sama udah bener-bener kayak family gitu, udah bener-bener yang bisa dipercaya banget gitu kan. Kalau nggak kacau, iya, ya begitu emang. Kacau sih emang itu, yang kebanyakan justru gue tuh dapat kondisi kemarin teman-teman tuh yang nomor 3 tadi tuh, si preman dadakan aja gitu kan. Gitu. So jadi gue sekarang preman dadakan, mendadak preman mereka mendadak minjem dulu 100 tuh, ada yang komen tuh, minjem dulu 100 tapi gini, jangan sampai hal itu menyebabkan kita jadi trust issue. Ntar kalau ada orang lain gimana datang mau congratulate, kadang kita trust issue, wah ini mau apa nih gitu. Padahal enggak kan gitu. Jelas gak? Ada juga yang masih enggak semua gitu kan. Cuma setelah trust issue jadinya kayak defensif, dia juga bingung lah. Orang gue mau senang congratulate kok jadi disangkain. Ada juga yang jadi kayak gitu kan. Jadi emang harus bener-bener sebelum judging juga lihat-lihat dulu gitu, kasih momen dikit. Iya, flip side-nya ya tadi, kalau terlalu open ya begitu kan. Jadi enaknya kasih kode-kode aja, jangan terlalu kasih lihat semua. Kalau terlalu tertutup juga kan nggak enak kan, gimana pun juga kita pengen sharing lah. Masa enggak sih? Benar. Iya kan? Benar. Iya, jadi sharingnya dikit-dikit, kode-kode, dia ngerti nggak? Kalau dia ngerti, ayo kita ngobrol yuk, gitu. Ada semacam kita bisa lihat lah, nih orang bisa mau congratulate atau mau ada maunya kan, gitu. Ada kayak gitu-gitulah. Iya, soalnya nggak enak juga kita mau cerita malah dicuan-cuanin gitu. Yes, ya kan? Bener. Iya. Itulah, jadi terus lucu juga ya sekarang tuh kok gue dapat atasan itu yang dia tuh malah disuruh gue tuh jaga privasi lah segala macem gitu, nggak usah cerita nanti saya melihat kamu udah cocok lah, saya kinerja kamu bagus segala macam, tapi satu hal nih gitu kan, kamu nggak usah cerita kalau kamu saya okein gitu sebagai permanent employee di sini gitu, nggak usah cerita gitu. Iya. Untungnya gue dapat atasan yang begitu juga nih, wah gue menarik orang yang sama nih jadinya nih.
gitu kok. Mm, 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 mm. Eh, jadi wow ya sekarang gue belajar untuk balik lagi ya, Lebih ternyata yang sekretif. kita secret ya, secretive but not, ya jangan terlalu misterius Eh, juga, orang malah Iya, ntar iya, kalau tapi kalau tiba-tiba iya, IG iya, gue hilang, tiba-tiba apa, ntar orang malah nanya iya, lagi iya, kenapa iya. dong gitu kan. Tetap eksis tapi nggak terlalu wah gitu, biasa aja Iya. sih. Iya. Mm, mm, mm. Hmm, oke. Iya, iya. Se Hmm. gue sih ya sekarang gue ngerasa kayaknya udah waktunya nih gue live sama Koron nih, karena gue pernah ya waktu itu nyebut Hmm. ya, Iya, kapan iya, nanti iya, iya. suatu saat eh gue akan sharing nih sama Koron nih gitu. Apa nih? Apa nih? Ah, ini saatnya nih sekarang nih. Kan udah nih Oh udah, live udah. live IG. Kapan pasti ada waktunya ya, kapan kita live IG nih gitu. Iya, iya, iya. Yang di sharingnya. Kan tadi udah kan di Oh sharing kan, udah, jangan oke. di sharing kan, jangan Iya, over iya. sharing. Udah di sharing Oh, tapi nggak semuanya lah di share. Oh jangan over sharing tuh, ada yang komen no. Oh, oke, oke. suara gue katanya mendem lah gitu. Hmm, 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 hmm. Emang mendem Iya, ya suara iya. gue dong, bener kan? Iya, enggak, bagus, bagus. Mungkin kuping dia yang kurang tajam. Ya. Buset, buset. Nggak tahu, mungkin apa headphone-nya atau apanya dia kan Hmm. Hmm. yang komen gitu, apa gitu. Speakernya mungkin. Hmm. Benar, Iya, benar. iya, iya. Ah, Jadi ya semua udah under control ya. under control. Ya Hmm, gue mungkin belum jadi hmm, kaya banget, terus apa ya, hmm, gue pengen visualisasikan hmm, waktu itu duit gue hmm, miliaran gitu, emang belum hmm. kecapai sih Wih, gitu ya kalau itu. ya, ya. Katanya Keceplosan tuh miliaran. Keceplosan. Aduh. Terus. tuh loh, semuanya nonton Eh, ini juga mungkin visualisasi duitnya miliaran kok, tapi ada mm, yang mm, lain mm. jangan-jangan ya kan. Bukannya rekening overload. Rekening, tapi gue baru Iya, tahu, iya. kayaknya Iya, jangan iya, pakai iya. rekening overload juga. Iya, Ntar iya. tiba-tiba ada preman formal ya, kalau gue takut iya bener juga ya, jangan overload. Jangan overload tuh. Mendingan. Iya, iya. Ntar ada Iya, preman iya, iya. berdarah juga. Iya, iya, iya. Ya, ya, terus. Oke. Ah, So, ya sekarang sih gue coba untuk lebih ini aja ya, ya, ya. dapat dapat hidup yang apa namanya, yang sesuai dengan ekspektasi kemarin. Oke, gue sekarang, nah sekarang nih gimana saya caranya supaya gue naik level gitu kok, naik level kan. Oke. Tapi Gini. Ya, tapi, sorry, tapi. tapi mungkin balik lagi ya, Hmm, ketika gue naik hmm. level terlalu tajam naiknya nih, dari yang nggak ada terus tiba-tiba ada dan banyak banget. Kaget, Nah, kaget. kaget malah gitu. Kayak tadi jatuhnya kayak Aladin ya nggak sih? Aladin kan jadi Prince Ali, tapi dia sendiri tuh sifatnya masih kayak orang, ya mohon maaf ya, orang kampung Kayak kan gitu gembel, kan. kayak gembel. Ya Kan gembel gembel, Aladin Prince gembel kan, Ali. maling. Iya. Iya. Untungnya Princess Jasmine-nya pengertian kan. Kalau Nah, Princess kalau Princess Jasmine-nya ngambekan, wah repot. Untungnya pengertian repot. Jasmine. Mm-mm. Iya makanya. Ah, ah. So, Iya, jadi di sini, jadi iya, gue iya gimana? terus agak ya itu terakhir ya, mungkin sekarang kan tadi ya, cewek gue tuh awal-awal tuh gue kayaknya gue ragu nih mau nyampein terkait tentang apa sih yang gue sempat jalanin gitu kok, soal LOE ini, God like Iya, ini gitu kan. iya. Ragu nih, tapi kayaknya gue perlu gue kasih tahu nih gitu kan, Hmm. karena Karena itu kan nggak umum kan. Jadinya benar. takutnya ntar dia mau ini nggak ngerti nggak gitu. Iya. Setuju apa enggak? Aha. Terus gimana terus? Nah, itu apa namanya ya,
Tapi akhirnya nih pelan-pelan dengan bahasa yang lebih umum lah gitu ya. Gue tuh akhirnya dia mulai ngerti nih dan gue pelan-pelan mulai masuk juga nih gitu kan. Kayak contoh nih gue cerita, akhirnya gue berani cerita nih ke dia nih gitu. Mm, Terkadang mm, kita mm, mm. ngomong anjing bangsat itu tuh belum tentu hasilnya negatif. Kenapa? Karena kita ngomong anjingnya itu tapi dalam perasaan senang karena vibrasinya bagus gitu. Kayak kita Iya, ngomong, iya. ah Dan tergantung ngomongnya ke siapa kan. iya. Kayak Hmm. misalnya kita Kalau ngomong, kalau ngomongnya ke presiden, ya di penjara. ya, Iya, iya, iya. Iya, iya. Ah, wah anjing gila bagus banget. Nah itu kan kita sebenarnya kagum makan sesuatu gitu kan. Wah ekspresi anjing bagus banget nih. ekspresi Ekspresif ya. kegembiraan. Ya, Yes. ya, Itu ya. gue pun juga mempraktekkan gitu kok. Ketika kita berdoa ya Hmm. kan dengan sungguh-sungguh ya kan apapun kepercayaan ya kita bersembahyang di kepercayaan Mm-mm. kita. Tapi dalam Mm-mm. kondisi hati kita nggak bagus, nggak Mm-mm. termanifestasi juga. Nggak Meskipun bisa, nggak nggak bisa. bisa. Ritual kita jalankan hati kita nggak bersih. Aduh, Mbak, itu tetap tuh nggak kejadian itu. Nggak kejadian. Karena kalau di godlike ada medianya kalau mau berkomunikasi sama Tuhan semesta ada medianya. Medianya Mm-mm. bukan omongan, medianya feeling kan. Kan kalau di godlike kan Hmm. gini, ada visual, visualisasi itu ada visual, ada kurirnya kan, kurirnya itu emosinya kan, Mm-mm. Mm-mm. emosinya itu kurir. Kalau ada visual nggak ada emosinya, dia nggak nyampe kan, emosi Mm-mm. kurir. Kalau visual doang Mm. ya mimpi siang bolong dong. Tapi kalau visual ada emosinya waktu visualisasi dia sampai. Begitu juga doa kan, kalau doa cuma ya apalah gitu kan, doa Bapa kami atau sholat atau apa, tapi nggak Mm-mm. dirasain, nggak khusyuk gitu, Ya. kayak nggak ada emosinya, nggak sampai gitu. Jadi Mm. ya Rasa emosinya penting, rasa rasa bersyukurnya gitulah, ya, feelingnya tuh penting gitu, ya, selain persembahan ya. yang kita lakukan dengan doanya apa Yes. gitu-gitu sih. Makanya rasa bersyukur penting sih ya. Mm-mm. Kalau misalnya, nah ini juga kan banyak teman-teman, kalau misalnya teman-teman visualisasi itu kayak gambling ya, kan awal-awal kayak nothing tulus visualisasi. Kalau Mm-mm. gambling tuh ada beginner luck kan. Mm. Jadi visualisasi pertama-tama beginner luck udah pikir dapat terus kan. Wah, apa nih? Kok menang, dapat duit, gitu kan judi. Dia main slot mesin, tahu-tahu dapat gitu kan, beginner luck. Itu Nah udah gitu dia pikir dapat terus, wah ini dapat nih, main lagi nggak dapat, main lagi nggak dapat, main lagi nggak dapat, tapi dia udah terinvest dengan beginner's luck, dia adiksi terus saja dicoba-coba, padahal itu hanya beginner's luck gitu. Harusnya dia pas dapat dia bersyukur aja dulu kan, oh dapat bersyukur gitu, habis itu baru dia coba lagi, jadinya nggak terinvest sampai adiksi kan. Jadi kalau godlike juga gitu, kalau udah dapat bersyukur dulu, jangan langsung wah harusnya visualisasinya lebih gede lagi, cuma segini doang gitu. Nah kalau gitu udah kacau, ya, vibrasinya udah kacau gitu. Plus ya gitulah, nggak gratitude kan. Tapi kalau gratitude bersyukur pas dapat, kita nggak minta juga kadang malah stacking, malah beruntun, gitu, kayak ada gempa susulan gitu. Iya kan, kayak gitu. Tapi ya intinya kan feelingnya, sebenarnya feelingnya itu yang paling penting sih. Makanya doa apa segala macam, kalau ada feelingnya gratitude, bersyukur, wah itu udah keren sih. Nah, iya gitu. Dan juga kan orang suka bilang ini, kadang keajaiban itu datang pada saat tidak pada saat yang tidak disangka-sangka gitu kan, pada saat yang tidak diekspektasi gitu, tahu-tahu jadi gitu kan, di saat yang random, bener ya? di saat yang random ya. Ya di saat yang tidak disangka-sangka, hokinya di situ, nggak bisa diketahui, tiba-tiba datang pas dia punya ekspektasi malah nggak hoki kan, dia kerja keras malah nggak hoki gitu, pas dia nggak menyangka tahu-tahu hoki.
gitu kan? Oke. Random, Iya, random gitu. mm, Sebenarnya nggak random juga. Sebenarnya nggak random juga. Bisa diprediksi kapan? Bisa. Karena gini, pada saat dia dapat hokinya di saat yang random, sebenarnya nggak random. Pada saat itu dia udah nggak expect satu, udah nggak expect ya kan? Ya udahlah dapat nggak atau ya udahlah cukuplah seginilah. Biasanya gitu tuh, cukuplah seginilah atau misalnya dia pengen dapat sesuatu susah gitu kan? Kayaknya aduh ya udahlah nanti aja lah gitu kalau emang waktunya gitu kan dia ada berserah kan. Dia merasa cukup di situ dia berserah ya udahlah kayaknya memang segini nggak apa-apalah nikmatin Iya. aja apa yang ada gitu kan. Nah di momen itu baru datang jeder gitu, jadi makanya nggak random amat juga sih. Enggak. Pokoknya pokoknya nikmatin aja apa yang ada gitu, terus bersyukur, happy. Bukan berarti nggak pengen sesuatu yang lebih besar ya. Ya, Pengen, cuma nggak ada attachment harus gitu. Karena kalau ada attachment kan nggak bisa nikmatin yang sekarang kan. Tapi benar. kalau yang sekarang bisa dinikmatin, kalau ada yang lebih ya pengen juga gitu. Kalau lagi mau usaha-usaha aja tanpa attachment biasanya works gitu. Yes. Jadi kayak gitu. Terus satu lagi nih, Tori nih, kayaknya penting nih ya. Penting Apa nih. tuh? Tadi terucap Mm-mm. apa membayangkan itu sudah terjadi gitu kan. Terus di let go gitu kan. Nah, nah terus pas udah mau jadi jangan euforia dulu gitu kan. Ya. Karena kalau euforia dulu gimana gitu. Nah itu maksudnya gini, kalau misalnya orang yang pengen sesuatu terus sudah mau dapat 99% istilahnya, kalau loading udah mau dikit lagi 1% dia euforia, dia kegeeran gitu kan, kesenangan. Itu tandanya dia belum layak. Belum layak. Kenapa? Ini baru pertama kali. Wah, ini udah mau dapet, yes gitu. Tandanya dia belum layak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau ada Iya, orang dapat menang lotre kan, ya kan? Biasanya setelah dia menang lotre bukannya tambah kaya, malah dia overspending, malah lebih miskin dari sebelumnya gitu kan. Kan yes. sering banget tuh cerita gitu tuh. Itu karena dia belum worthy kan, mentalnya, karakternya belum, standarnya belum segini untuk menstabilkan. Memang disitulah tempatnya gitu. Jelas nggak maksudnya? Mentalnya Iya. masih di sini walaupun eksternalnya dapatnya segini kan. Iya kan, tapi karena dia belum di sini ya udah balik lagi gitu, kayak ada defaultnya gitu loh. Nah terus jadi gimana supaya worthy gitu kan? Supaya worthy gimana nih? Pas visualisasi, kalau misalnya mikirnya itu sudah terjadi sekarang, lalu di let go, bayangin kalau itu masih di masa depan, ya, kita visualisasi itu masih di masa depan, perasaannya gimana sekarang? Kayak belum layak kan? Oh nantilah gitu. Kita belum ngerasain itu ada gitu kan? Benar nggak? Nah, sekarang kalau kita ngerasain sekarang udah ada, oke, berarti kita udah layak karena sekarang udah ada nih, udah dapet nih, gitu kan? Iya, Benar nggak? benar. Cuma dapatnya baru dapet, jadi norak. Belum pernah beli mobil, Norak. belum pernah beli mobil mewah nih. Baru pertama kali beli mobil mewah nih. Wah, beli mobil pertama kali, wah, gitu kan, euforia. Terus pamer-pamer, kasih lihat. Nah, itu kan tanda dia belum pernah, gitu. Jelas gak? Iya. Nah, jadi dia antara layak nggak layak tuh. Jadi walaupun visualisasi in the now masih kurang. Jelas gak? Kalau di future belum layak kan? Masih nanti belum bisa. Kalau sekarang gray area. Nah, jadi kalau visualisasi selalu kasih satu elemen penting. Satu. Apa tuh? Wah, Selalu apa visualisasi itu sudah happen in the past. Visualisasi kan bahwa itu 3 tahun yang lalu terjadinya gitu. Nah sekarang kalau itu udah terjadi 3 tahun yang lalu, sekarang gimana? Nggak, ya udah dapat enggak, orang udah pernah kok dulu gitu. Feelingnya kan kayak gitu. Nah baru worthy gitu. Jelas nggak? visualisasi yang kayak begitu kok, Bob. Itu kayak
sekilas tuh gue pernah ngelakuin itu tuh yang in the past Iya. tuh. Jadi nggak Gimana? lama Gimana? pernah. Coba gimana? In the past gimana visualisasinya? Coba. Tapi gue nggak tahu nih benar apa enggak ya. Jadi in the past itu adalah Iya. gue adalah membayangkan. Jadi kan ada satu tempat kerja gue yang lama tuh kan, Mm-mm. yang Iya. gue pernah cerita kan, ini tempat Mm-mm. kerja gue pertama nih, Mm-mm. yang sejauh ini yang ini tuh enak gitu kan, gue udah nyaman kerja Iya. di situ gitu kan. Gue Iya. visualisasikan Ah. seolah-olah gue balik lagi diangkat karyawan tetap di perusahaan yang kemarin itu kok. Nah, gue ngerasain itu, gue udah dapat lagi nih di tempat yang kemarin, kayak gitu. Iya. Tapi kan kenyataannya gue nggak dibalikin ke tempat itu, enggak. Tapi yang apa namanya, yang diberikan ternyata, malah lebih bagus dari yang kemarin gitu. Lebih bagus dari yang kemarin. Memang sebenarnya sih nggak dibilang lebih bagus, ada plus minus juga lah ya. Kayak di tempat sekarang ini ada minusnya. Cuma tapi dengan gue sudah melewati beberapa jatuh bangun gitu, akhirnya ya masalah-masalah internal atau konflik-konflik kecil di kantor bisa gue atasin. Jadi gue nggak masalah gitu untuk hal itu. Iya. Oke. Berarti contoh nggak tuh ya? Ya, gini. Kan alam bawah sadar kita kan kayak AI lah ya, bilanglah kayak AI gitu. Dia mesin lah gitu. Walaupun mesinnya super intelektual yang natural gitu kan, natural intelligence kan, bukan artificial. Jadi kita harus tahu komunikasi juga kan sama alam bawah sadar, mengkomunikasikan bahwa visualisasi kita ini terjadi in the past. Gimana cara mengkomunikasikan visual itu? Nah, kamu kasih parameternya, ngasih tahu ke alam bawah sadar bahwa itu in the past adalah kamu pernah kerja di satu perusahaan, kamu visualisasi di perusahaan itu sebagai identification bahwa itu in the past gitu kan maksudnya. Untuk ngasih tahu alam bawah sadar ini in the past, kamu nginget memori bahwa kamu pernah di situ. Jadi itu barometer the past-nya di situ. Gitu kan? Sebenarnya ada yang lebih simpel, Ada. Gini nih. Iya, ada. Simple kok. Misalnya kamu ngapain gitu ya, misalnya sama cewek apa gitu kan. Iya kan, misalnya visualisasi ngecek saldo gitu kan. Oh, segini gitu. Gimana caranya supaya tahu itu in the past? Kamu lihat aja tembok. Di tembok ada tanggal. Tanggalnya 2023, 2021 gitu. Jadi kan ini in the past. Tanggal aja taruh. Handphone ada tanggalnya, tahunnya berapa? Tahunnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Gitu aja simpel. Misalnya gini, ada orang kan aku selalu bilang ini, visualisasi end game-nya. Maunya apa end game-nya? Gitu kan? Nah, terus dia bilang, kalau end game ya udah pas udah mau mati aja, dia bilang. Pas udah mau mati, dia udah tua ya kan, sama istrinya udah nenek-nenek kakek-kakek, dikelilingin cucu-cucu, udah kaya, dimension gitu. Iya kan? End game-nya gitu. Tapi progresnya gimana? Pengen juga dong progresnya ngeliat gitu kan. Nah, kalau progresnya satu-satu divisualisasiin, misalnya kelamaan, end game-nya gitu. Ya, terus lihat progresnya gimana? Simple banget. Udah kakek-kakek, nenek-nenek gitu dikelilingi cucu, dimension gitu ya. Lihat aja tembok, ada foto. Ada waktu foto wedding, honeymoon, terus lagi menang apa bawa trofi, gitu aja dia ngeliat tembok perjalanannya gitu. Terus ada tanggalnya di bawah. Udah simple. Gitu. Maksudnya itu kan buat berkomunikasi sama alam bawah sadarnya. Gini loh maksudnya gitu loh. Jadi dia tahu, oke, gitu. Ntar jadinya ini pas. Udah simpel kan? Nggak ribet. Wah, salah. Kalender dinding kemarin gua kiloin soalnya kok. Kalender dinding 2022-2023. Kalender dinding. Nggak. Lihat temboknya di visualisasi, bukan di real. Tembok real bukan. Lagi visualisasi kamu ngeliat tembok. Temboknya ada tanggalan gitu. Udah gitu aja. Jadi sebagai ngasih tahu alam bawah sadar bahwa ini in the past loh gitu. Yang penting kan bukan visualisasinya yang terkabul kan. Feelingnya. Nanti visualisasinya
bisa terkabul, bisa manifestasi persis atau beda-beda dikit atau completely different juga bisa. Tapi kan feelingnya yang diproses, feeling enaknya gitu. Feelingnya apa seenak yang kita visualisasiin, walaupun mungkin yang dapat tidak seperti visualisasi kan gitu. Iya, jadi ada seninya komunikasi sama alam bawah sadar juga ada gitu, ngasih tahu bahasa visualnya gitu kan, dia nggak ngerti omongan kan, ngertinya visual kan. Ya kalau yang ngerti omongan ya si Denny si Dinayo. Mister Overthinking. Iya, itu otomatis kan, kayak begitu dia mulai ngomong nih, waduh, ngomongnya manis, gitulah, masuk akal, rasional, logis, ya kan? Waduh, beneran terbuai, emang kayak PHP, jatuhnya kayak PHP gitu. Kita terbuai, ujung-ujungnya Mission Impossible kan? Iya, makanya berasa kan kayak gitu banget kan? Bener. Iya. Gue sekarang, sama itu kok, apa namanya, buat yang lain juga nih yang lagi nonton. Iya. Jadi, Iya. apa namanya, mencoba kemarin triknya Koron tuh yang pakai chat GPT dan sebagainya tuh. Gimana tuh? Kayak kita profiling. Nah, gue coba profiling diri gue gitu kok ya. Profiling diri gue tuh soal emosi apa, terus kebiasaan gue tuh gimana gitu kan. Dan ternyata itu formulanya jangan dikasih tahu tuh. Oh, ada ya. Jangan Nah, ini kan soalnya ya pokoknya intinya gini teman-teman, kalau ikut private coach ada formula spesifik, prom sakti bisa bikin analisis seseorang dari pikirannya, mengambil keputusan, pakai AI bisa diprediksi. bisa 80% 90% akurat gitu. Nah, ini yang kita omongin nih. Tapi jangan di-sharing formulanya. Oh, jangan. Ya gimana? Soalnya kalau jatuh ke tangan penjahat repot ntar. Repot, iya bener. Tapi itu buat nentuin suplemen apa yang cocok, yang hari ini, yang saat ini harus dikonsumsi itu yang apa gitu kok. Oh gitu. Terus apa kesimpulannya apa keluar? Kesimpulannya akhirnya balik lagi ke 5 HTP ya. Ah iya. 5 HTP. Sebenarnya kalau 5 HTP pun ternyata tuh bisa didapetin dari makanan lain, dan itu bisa di googling lah teman-teman. Bisa. Kan dapat potasium juga gitu kan. membantu banget. Kitanya lebih netral dan feeling happy-nya tuh ceria. Feel good dapat gitu. Kayak makanan apa yang kita konsumsi juga ngaruh banget loh, kayak kita makan sesuatu yang instan juga kan ya berat aja bawaannya, tapi ketika kita makannya yang lebih natural gitu, kayak kita makan buah, itu lebih yang lewatin prosesnya nggak banyak, malah badan kita enteng. Betul. Dan iya, dan 5 HTP itu kan nama zatnya serotonin, mempengaruhi mood. Itu diproduksi di usus. Makanya kalau salah-salah makan, malnutrisi, entah nanti asam lambung segala macam, biasanya ada urusan sama serotonin gitu. Kalau salah-salah ya. Makanya penting itu jaga-jaga makanan. Kalau enggak, ntar serotoninnya ngaco-ngaco. Karena produksinya di usus. Kalau minum, masalahnya kan kalau minuman tuh ke ginjal kan, darah apa segala macam ginjal kan. Itu ntar masalahnya di adrenalin. Kalau minuman adrenalin, noradrenalin gitu. Basically gitu. Kalau errornya di minuman, kalau makanan di serotonin. Gitu. Iya. Makanya jaga makanan penting ya. Jadi supaya stabil gitu. Gitu. Ya. Iya. Terus gimana? Apalagi yang didapat? Ya terus ya tadi ya itu untuk menstabilkan. Jadi kan mungkin dulu awal-awal kan gue juga bingung nih, enaknya pilih suplemen apa nih kok, dari L-theanin terus kafein. Kalau kafein kan emang dari kopi pun dapat gitu ya kok ya.
Ya, ya, ya. Tapi Ah, dia nggak sejos kafein yang asli, ah, yang ah, pure. iya. Hmm. Terus gula juga dikurangin gitu ya. Oh Apapun iya. yang bersifat gula, gula itu ternyata lebih berbahaya. Wah, bahaya banget itu gula tuh. Banyak bahkan ada dokter-dokter modern tuh ngomong tuh penyakit hipertensi ginjal tuh malah ternyata dari gula, bukan dari garam. Wah, luar biasa itu. Kita selama ini di Glutamet ya, gluta, glutamet. glukosa, Iya. glutamet, ya. Ya Kecuali itu di situ mainannya. proses gula yang diproses nih, apalagi gula yang pasir, gula, waduh, kacau itu bener Mhm. tuh. Mhm. Gue sih terus terang Iya. masih minum gula ya kok ya, tapi nggak yang over jadinya kan. Gue cari minuman tuh yang less sugar gitu kan. Iya, 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 Kalau iya. misalnya gue sekarang minum ya lebih baik es teh tawar atau air putih lah, gue air putih gitu kan. Nah, nih jangan Mhm. ditutup nih promo, Mhm. terkira promosi Mhm. lagi. Mhm. Iya, Eh, iya, 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 iya. nggak banyak minum, terus Mhm. makin Itu kesini itu kan apa kayak itu air putihnya apa? Aqua ya? Aqua atau aduh, disebut lagi merek. iya nggak apa-apa. Aqua kan? Iya sih, yang standar aja ini. Oh iya. Wah, parah ini, parah. Itu buatan Yahudi. Kacau. Wah, parah ini. Masa minuman Yahudi? Gimana sih? Aduh. Ntar masuk masuk nanobot ntar. Jangan. Iya, Tapi iya, jangan iya, iya, masuk iya. kok. Soalnya nih, Iya, soalnya iya, nih iya. ada hubungan sama kantor gue juga nih. Jangan tuh ya. Oke. Gue masalahnya ada hubungan Nggak sama kantor juga nih. nggak ada Lagi teman, gue ada teman ngomong gitu, ada teman ngomong eh gitu. siap siap. Nah, Iya, iya. Iya. Terus gimana? Terus gimana? Aku eh, ya terus. sama lagi ya. Oke, ya itu ya, Iya, suplemen ngebantu banget. Terus makanan, iya. gue tidak membatasi makanan yang jelas nih. Mm, Tapi mm. paling nggak gue lebih coba untuk gue cari tahu dulu nih ketika gue butuh. Dan sampai gini ya kok ya, gue tuh bahkan makan sayur atau buah-buahan pun juga gue atur kok. Contoh gini, kemarin nih, kayak daging merah gitu ya, daging Hmm. kambing, daging sapi gitu. Akhirnya yang gue minum itu jusnya apa? Jus nanas kok. Oh, balancing gitu. Balancing, iya, kayak Oh, gitu coba sampai di sharing. Hmm. enggak sih, ini kan karena kalau di banyak konten tuh, kemarin kan kita habis ngerayain Idul Adha Hmm. kan, terus ada konten Hmm. gimana sih cara ngembukin daging korban yang katanya alot gitu. Dengan satu metode pengembukannya direndam pakai nanas. Nah, akhirnya kan nanas Oh, I see. Hmm. nanas memecah tuh, memecah serat-serat si daging itu jadi lebih lebih empuk. Nah, gue praktekin tuh, gue masuk gitu kan. Bener, besok paginya pencernaannya langsung brot tuh, langsung Oh, oke, lancar, lancar. lancar. Biasanya kalau makan daging agak Hmm. keras tuh ya kan Hmm. stolannya tuh, tapi ini lancar Hmm. gitu Hmm. ya. Hmm. Karena Hmm. konsumsi Hmm. nanas tadi gitu ya. Hmm. Iya, 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 iya. Oke. Nah, itu tips-tips bagus tuh ya, teman-teman. Habis makan daging, minum jus nanas ya? Atau nanasnya Nanas doang? boleh Langsung makan aja. dimakan. Hmm. Berhubung kemarin Hmm. di di tempat makannya jual jus nanas ya, gue pesennya jus nanas. Hmm. Oh, nggak nanas utuhnya gitu. Hmm. 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 Iya, Hmm. iya. Tapi kalau makan nanas, eh kan abis itu makan lidahnya kayak nggak enak makan apa aja gitu kan. Makanya nanasnya belakangan ya. Kalau misalnya Belakangan, awal-awal kan, iya, iya. belakangan. Hmm. 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 It. Iya. Gimana? Apalagi nih yang mau di-sharing-sharing nih? Kayaknya banyak nih. Satu lagi kali ya kok ya sebelum Hmm, nanti gue hmm, hmm. nutup Boleh, ya. boleh, boleh, boleh. Soalnya habis ini mungkin gue mau nyari chargernya ternyata tinggal 19%. Oh, oke, oke. Nah, Iya, iya. ini ada satu cerita, gue nggak tahu ya, tapi ini suatu apa? Kadang-kadang kan gue suka cocok logi ya kok ya, kayak Koron bilang cocok logi, Hmm, tapi kalau hmm, disambung-sambungin kok kayaknya bener. Ada satu hmm, kejadian, jadi kan di tempat
kerja sekarang ini kan gue dapat ini kok, dapat operational car kok. Gue dapat Wih, dapat mobil, dapat mobil. ya, ada gue dapat operational car gitu Oh, kan. iya, iya, Nah, iya, iya. jadi Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Satu, terus. bagian yang Ah, ngurusin operasional kendaraan operasional itu hmm, bagian general affair ya, GA gitu ya. hmm, hmm. Nah, gue tuh ngerasa gini kok, jadi di kantor gue ini kan orang yang dulu GA-nya itu serah terima kendaraan tuh, kontrak setahun Iya. terus ngecek kondisi fisik, Pak nanti tolong ini ya, apa kondisinya seperti ini, kita udah Hmm, dokumentasikan segala macem. hmm, hmm. Nah, eh, kemarin hari Minggu kok, ketika siang kan gue tidur siang tuh, tapi lucunya di tidur siang itu gue dapat mimpi. Mimpinya Mimpi siang itu bolong, mimpi siang bolong. mimpi siang bolong, bener. Bener tuh mimpi siang bolong tuh. Hmm, Mimpi siang hmm. bolongnya tuh scene-nya tuh kayak di kejadian Final Destination yang di scene jembatan kok. What? What? Bukan yang di lift kan dia palanya gitu. Anjir, palanya Itu yang kebikin. paling Nah serem, tapi ya, yang paling serem di lift kan, Final Destination kan. iya, Tahu nggak yang iya, uh, ini yang mana? Di mana? yang itu yang jembatan runtuh. Oh, I see. Jembatan runtuh. Hmm, Tapi hmm, gini, hmm. scene-nya kayak di jembatan runtuh, cuma suasananya itu kayak Silent Hill kok. Oh, I see. Ya, ya, ya. Uh, Silent Hill yang apa game namanya? atau yang film itu? Lebih ke film sih. Oh, I see. Tapi nggak ada kabut, cuma kayak gue tuh di apa Hmm, namanya di mimpi itu hmm, ngerasa kayak hilang arah, suasana kok jadi hmm, hening segala macem. Tapi hmm, hening segala macam. hmm, Tapi di hmm, akhir mimpi, gua tuh kayak hmm, ditemuin kayak malaikat kecil nih, hmm, kayak Cupid lah bentuknya gitu. Nah, si Cupidnya ini hmm, ngeluarin layar gede, terus dia tuh kayak bawa cap-capan gitu loh, yang stempel-stempel gede. Teng, hmm, nih ada nih, ini jalan keluarnya nih, ini nih gitu. Nah, setelah dia ngecap gitu, terus terang sih gue lupa ya kata-katanya apa. hmm, Teng, oke, tunjukin nih. Dan di situ gue ngeliat tuh ada orang-orang lain juga tuh hmm, kayak ditunjukin hmm. jalan kebenaran itu ini. Oke. Jalan kebenaran. Cupidnya Kayak ngasih seolah lihat. kayak kasih lihat I mimpinya tuh kayak see. jalan kebenaran itu. Oh, Gue dipin, ngerasa di situ gue dipin, tenang, dipin, dipin, kasih dipin. pin. Tak, 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 tak. Dipin. Ah, I see. Iya, 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 iya. Udah, habis kelar itu mimpinya, apa yang terjadi Hmm. kok? Beberapa menit kemudian gue dapat kabar bahwa orang GA yang serah terima kendaraan operasional itu meninggal dunia. Seru banget. Meninggal dunia, ini real. Gua ngeliat tuh dia meninggal dunia. Dan itu lucunya ya, penyakitnya itu penyakit autoimun, jadi padahal kita ngeliatnya Oh, tuh dia sehat-sehat aja gitu kan. Terus ya, ternyata ya. dia kena autoimun. Eh, terus gini ya, jadi kenapa kok gue ngerasa ya? Gue ngerasa gini aja Hmm, kok. Orang ya. itu yang menyerahkan em, si kendaraan ini nih, gitu deh ke gue nih. Serah terimanya sama dia, gitu. Terus habis itu gue kan ngerasa selama gue perjalanan dalam bertugas, dalam bekerja, atau gue lagi menuju suatu tempat pakai itu kendaraan, gue ngerasa aman, gitu. Kalau gue ngerasa, I see. kalaupun ada benturannya itu bisa gue balikin lagi. Jadi eh, akhirnya mobil itu nggak rusak lagi. Contoh kayak Benturan bisa, nubruk tembok dikit. benturan bisa dibalikin. Maksudnya apa? Oh, nggak mobil. Ya tau lah kalau mobil sekarang kan banyak yang bempernya plastik gitu loh kok. Berarti pernah tubrukan, gitu. Eh, Tubrukannya tapi cuma nyenggol kayak parkiran dek gitu loh. Tapi kejadian. Kejadian, kejadian, Wah, kejadian waduh, tubruk. Final Destination deh. Lo nggak mimpinya Final Destination kan? Iya. Oke, Intinya kan kayak oke, Final Destination. oke. Tapi gini kan, Hmm, kenapa gue sangkut pautin sama Final Destination? Karena kan tadi hmm, kan pas gue bangun gue dapat kabar si
si orang GA1 kantor gue ini kan meninggal dunia kan. Terus kalau di Final Destination itu kan ada tuh kata-kata bagaimana caranya untuk mencurangi kematian gitu kan. Mencurangi kematian. Habis itu eh, kita dengan menghilangkan nyawa orang lain atau mati suri habis itu bangkit lagi. Tapi dengan catatan dokter harus melihat. Makanya di Final Destination yang Bloodlines yang terakhir ini kan dia kecolongan tuh. Ternyata dia nggak mati suri ya kan, harus mati suri dulu. Baru akhirnya malaikat mautnya kecolongan gitu. Malah malaikat mautnya yang kecolongan gitu Wait, kan. Yang malaikat malaikat maut ya. Itu keucap ya. Nih jadi gini ya. Kalau kita ngomong alam bawah sadar mau ngasih kode, biasanya ada celetuk atau keywords. Nah, aku udah punya list keywords alam bawah sadar, keywordnya apa aja. Udah memorize lah. Tapi tadi terucap malaikat maut ya. Gitu kan? Ya kalau Oke, di terus. gue ngerasa gini kok. Jadi kenapa ya? Gue tuh kayak tiba-tiba hati kecil atau intuisi atau apapun itulah yang tercetuk bahwa dengan meninggalnya si teman satu kantor ini yang serah terima barang mobil, apakah kamu dapat gaining life gitu? Kayak aku tuh dapat gaining life. Dan selama ini kan harusnya kan gini ya logikanya orang lapangan itu resikonya lebih gede dibanding orang kan yang back office. Harusnya kamu gitu. Kenapa? Harusnya kamu gitu. Ya, I don't know ya, cuma gue ngerasa aja kayak Ya, yang ini tuh kalau di Final Destination kan gitu. Mimpinya Final Destination kan? iya. Terus kan mobilnya ketubrukan. Nyenggol. Tapi ada kayak semacam diproteksi kan? Diproteksi. Ada. Ya. Terus mimpinya ada Cupid kan? Cupid. Cupid tuh malaikat bukan? Malaikat kecil bukan sih? Benar, malaikat kecil. Angel of love kan? Love. Dia kalau pakai panah fall in love kan? Benar. Terus tadi angel of death berarti ada angelan gitu, malaikat ya. Bahasa Inggrisnya angel ya. Angel bukan sih? Ya. Oke. Final destination artinya destiny, takdir. Takdir, tujuan final. Final destination jadi destiny. Destiny kan dari kata destination. Destination, final destination berarti destiny, takdir. Ya kan? Iya, takdir. Terus jembatannya rubuh kan? Gimana sih jembatannya apa? Kalau di mimpi gua kan nggak rubuh kok jembatannya tuh. Nah, cuma kalau jembatan bisa diartikan jembatan antar dua dunia, jembatan antar dua dimensi. Gitu. Bener nggak? Antar dua dimensi bisa dong jembatan. Bener nggak? Lalu ada malaikat Cupid, malaikat cinta, yang memberikan petunjuk, gitu kan? Terus Final Destination artinya destiny, dia ngasih tahu gini, aman, gitu kan? Tapi ada semacam threat atau ancaman yang, contohnya kamu kesenggol mobilnya, gitu kan? Jadi kayak ada semacam threat yang kayak Final Destination, kayak dikejar sama something yang orang nggak tahu gitu. Jadi dikejar sama death lah, gitu kan Final Destination. Karena harusnya dia udah gimana? Ini kan Final Destination 1 nih misalnya. Kan naik pesawat, harusnya pesawatnya jatuh kan. Harusnya. Tapi ya dia meninggal di tapi pesawat. Tapi dia dapat semacam intuisi, gitu. Turun gitu. Dia turun, tapi cheating death sebutnya kan. Cheating death. Cheating death-nya nggak terima, dikejar terus kan, mati satu-satu kan, gitu kan. Bahkan kan kalau si yang di Final Destination kelima itu kan kayak yang scene yang di menara apa namanya Skyview kalau nggak salah itu. Itu kan Skynet. Harusnya kan Skynet. Ya, dia tuh harusnya kan mereka tuh harusnya kan meninggal tuh karena menaranya rubuh gitu kan. Tapi karena mereka nggak meninggal, akhirnya mereka jadi kejar.
dikejar. menikah, Hah. menikah sampai dia ngejar ke keturunan-keturunannya tuh. Betul, bloodlines-nya dikejar. Blood. Jadi kalau mafia ada pengkhianat gitu kan. Kan mafia kan satu grup rahasia gitu. Ada pengkhianat nih, ya kan? Atau mau keluar dari grup itu. Yang dihabisin bukan orangnya, semua bloodlines-nya habis. Bloodlines-nya diratain gitu. Bener nggak? Nah, ya begitu. Karena dianggapnya anomali. Ini anomali ini gitu. Nggak boleh ada nih sebenarnya. Ini kan harusnya udah kesini atau udah kesini. Ini malah nikah terus punya ini nggak dikejar anaknya gitu. Anomali. Nonton The Matrix nggak? Kalau Matrix kan gue nggak nonton. Nah, nonton dong. Nonton dong. Ntar tahu deh ininya. Ntar tahu mekanismenya deh. Tapi kayaknya ini topik-topik serem dan sensitif ya, Tori ya. Kita nggak boleh ngomong di publik. Ntar kita chat aja lah. Kita ngobrol sendiri lah, ya. Siap. Nggak boleh ketahuan di umum juga gitu. Karena mereka kan belum dapat tanda-tanda. Kamu kan udah, maksudnya mimpinya gitu. Dan ini is okay lah, tenang aja lah. Intinya nanti kita ngobrolin ini di private aja, pribadi. Gitu. Karena orang-orang ya ntar janganlah. Ntar kalau mereka karena gini, informasi yang seharusnya orang-orang belum boleh dengar, kalau sampai mereka dengar, dikejar. Gitu. Jadi iya. You know lah. Kita udah sering ngobrol lah. Kita udah sering ngobrol lah. Ntar repot gitu masalahnya. Gitu kan? Ya. Pokoknya gini, ini penting ya. Ntar kita pribadi lah, chat pribadi lah gitu ya. Oke ya. Dan beneran nih kita bakal ngomongin nih. Seru. Ya, satu sisi seru, satu sisi penting gitu. Gitu. Iya, gimana? Sip. Oke. Iya, oke. Tapi ya gitulah, ntar abis ya, pokoknya kita atur jadwal, kita omongin lah gitu. Karena aku mau banyak ngomong juga sih, pasti ada something gitu. Oke. Gitu ya. Oke, sip. Sebenarnya gini, ntar jam 10 aku ada yang konsultasi telepon ya. Entah gimana yang konsultasi teleponnya tambah banyak nih. Gitu. Jadi sekarang udah 9:30. Terus masih ada satu lagi yang mau mau naik, karena dia juga pernah ikut privat, jadi mau sharing, gitu. Mungkin setengah jam lah dia ngomong. Habis itu jam 10 aku mau ada konsultasi telepon. Mungkin yang konsultasi telepon ada juga kali di sini, nggak tahu tuh. Gitu. Ya, nanti kita ini ya lanjut di private ya. Japri. Ya gimana? Oke ya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya nggak nih sama Tori? Satu deh pertanyaan, tanya terus dia jawab, terus abis itu Mas Anang mau naik, Mas Anang Hermansyah. Iya, Anang Hermansyah. Mas Anang nggak apa-apa ya, bentar nih. Pokoknya sharing aja tuh yang kemarin mau diceritain tuh Mas Anang ya. Gimana, ada yang mau tanya nggak sama Tori? Pak Tori, Bos Tori. Ini kayaknya chatnya kok di tempat gua kayaknya nggak ada yang ngechat lagi ya. Freeze ya. Nggak tahu freeze apa gimana nih? Ada nggak yang masuk di situ? Ya. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nih ada nih. Pesan-pesan apa untuk anak muda? Pesan-pesan apa untuk anak muda? Pesan apa untuk anak muda? Anak mudanya nih, kalau generasi kita kan juga masih muda ini. Yang mudanya ini apa nih? Gen Z gitu maksudnya nih. Iya, mungkin. Pesan-pesan buat anak muda, apa ya? Ya, kalau buat Gen Z ya, ketika gitu kan, kalian ini kan harusnya lebih kreatif lah gitu ya, lebih kreatif gitu. Terus beda lah sama generasi sebelumnya, termasuk mungkin generasi gue, generasi atas kita juga gitu kan, X bahkan boomer gitu kan. Kalau
kalau kalian masih mau kerja di sektor formal atau berkarir di sektor formal, ikutilah cara main senior-senior kalian gitu aja mungkin ya. Kalau dari gua sih. Karena kan biar gimana pun kan selama ini kan kalau kalau untuk yang di kantor, orang ini kan kantor-kantor ini kan banyak yang kayaknya kok Gen Z begini, Gen Z begitu ya. Kalian kalian tunjukkan bahwa Gen Z itu nggak begitu gitu loh. Itu salah kalian kalau ngomong begitu. Terus ya lebih berproses aja lah gitu kan. Terus perbanyak juga bergaul lintas generasi mungkin Iya. juga gitu. Jadi FYI, Pak Tori ini pengalamannya banyak ya, dari sales sampai politik ya. Ya dong. Dari sales sampai politik sampai apa lagi, banyak lah. Sampai general affair, wah banyak lah pengalamannya. Jadi dia beda bidang semua dilahap. Dokter Cina. Iya, cewek dari yang MILF sampai yang barely legal dilahap semua. Mantap. Iya. Kalau keuangan dari yang apa, rekeningnya sampai mau nol ya kan, sampai overload. Pokoknya lika-liku kehidupannya berwarna-warni gitu. Tapi gini. Nanti kita atur waktu lagi buat orang-orang nanya-nanya lah gitu, karena kadang kan macam-macam gitu, banyak wisdom yang bisa di-share lah gitu. Gimana? Oke nggak nih? Boleh. Iya. Iya, nanti kita atur lagi deh setelah kita ngomongin itu tuh, itu penting tuh. Yang itu. Nanti kita ngomong Japri dulu, habis itu kita live lagi lah kapan gitu ya. Teman-teman juga kan sekarang introduction supaya tahu. Nanti habis itu mau tanya-tanya boleh. Sebenarnya ada sih tadi yang nanya apa sih Pak Tori ngomong apa sih, dia bilang tuh suplemen apa gitu dia bilang. Suplemen itulah. ya. Apa sih ya, tadi udah ke inilah. Oke deh kalau gitu, thank you ya Tori, nanti kita lanjut lagi ya. Kita atur, soalnya ini udah mepet banget nih. Mas Anang juga mau naik bentar lagi, juga jam 10 ada yang mau konsultasi telepon gitu. Oke ya, nanti Japri ya, itu beneran tuh apa penting juga tuh. Ya, oke ya, thank you ya. Thank you Tori. Thank you, Tori. Yo. Mas Anang. Mana Mas Anang nih? Mas Anang, mana Mas Anang? Kok nggak ada? Hah? Mas Anang kemana nih? Mas Anang, 15 menit ya ceritanya. Mepet. Jam 10 saya ada mau konsultasi telepon. Lupa mantap. Mas Anang. Jadi teman-teman, ini Mas Anang ya. Dia mau kasih kesaksian ya. Kesaksian yang luar biasa. Bagus dan jujur ya. Iya dong. Bagus dan jujur. Tapi waktunya mepet, nggak apa-apa ya, 15 menit, 20 menit ya. Soalnya aduh, ya gitulah. Waktu kan mepet ya. Tapi sebelum kita mulai ya Mas Anang ya, jadi gimana pertandingan bola? Oh, pertandingan bolanya Iya. kayaknya serangan balik nih. Pertandingan bolanya pakai rudal ya. Pakai rudal. Gimana nih percaturan politik gimana nih? Sang dalang gimana? Aduh. Jangan dilawan, harus manut. Kenapa? Jangan dilawan. Ya. Kalau dilawan ntar repot ya nggak? Iya, gimana? Ayo ngobrol dulu, coba.
Kasih ini dong, kasih. Setelah ikut privat, terus lama tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, terus tiba-tiba suatu saat Dalang memutuskan untuk boleh lah. Ayo dong, cerita dong. Cerita dong. Jadi, sebelum ini ya, sebelum privat dulu, ya gitulah cerita sama Corona. Oh. Effort yang lebih ya, untuk dari wanita lah, dari mau Cewek. dapetin wanita ya cewek gitu, effort kejar gini, ngasih itu, ujung-ujungnya dikecewain. Jadi sering kecewa sama cewek kan? Ya dulu gitu. Tapi kamu ngejar banget gitu kan? Ya dulu Gitu. ngejar banget gitu, effort, waktu, tenaga, materi, semuanya lah. Ujung-ujungnya dipermainin. Gitu. Ceweknya lari gitu ya? Gitu kan? Betul. Terus waktu itu juga sempat ngobrol gitu. Kamu lihat cewek ada di salah satu supermarket apa gimana gitu kan? Wah, cewek ngeliatin aku nih bang, ngeliatin aku kan. Senyum-senyum. Cewek ngeliatin aku nih, senyum nih kayak mau ngerayu kamu gitu kan? Kan setelah privat kan cewek, kamu pengennya cewek datengin kamu gitu kan? Ceweknya datang loh ya, pengennya gitu. Tapi kayak ada yang menghalangi. Pengennya gitu. Dan udah setengah jadi. Kenapa? Kamu lagi duduk di salah satu supermarket, tahu-tahu ada cewek parkir kendaraan terus ngeliatin kamu kayak ngerayu-rayu. Tapi udah dia pergi, kamu kayak bingung lah. Ini harus apa ini? Harus apa ini? Gitu kan? Tapi udah setengah jalan mereka udah kayak mau nyamperin, tapi ada program alam bawah sadar yang menghalangi. Jadinya nggak sampai gitu kan? Betul. Bener nggak? Bener. Itu udah sering tuh ya. Banget. Iya. Terus kamu pernah bilang pas naik motor tiba-tiba mengalami abis meditasi mengalami. Nah, coba cerita dulu. Semua tuh kayak berubah jadi materi, kayak cahaya gitu. Apapun itu juga jadi cahaya Oke, cahaya gitu lah. Berubah dari itu kamu lagi normal kan? Nggak gimana? normal. Pokoknya iya lagi mau naik kendaraan tiba-tiba melihat gitu. Gitu. Oh, oke. Jadi kayak semacam pencerahan gitu. Tahu-tahu dunia kok jadi beda ya gitu. Betul. Tapi nggak tahu apaan gitu. Nggak tahu apaan gitu. Ya kayak kok gini gitu kan. Makanya langsung tanya tuh sama Bang Ron tuh, kenapa ini gini. Bilang Bang Ron bener enggak, nanti bohong. Iya harus diklarifikasi dong, bener nggak? Ya, bener nggak gitu, ya kan? Kalau yang bener ya udah gitu. Soalnya selama ini kita ngomonginnya soal politik, ya kan? Sang dalang, percaturan peperangan, gitu. Iya kan? Iya. Ya, gitu. Terus kita ngomongin apa lagi? Ngomongin pakai Nokia pisang ya. Iya, betul. Iya, gitu. Jadi ngomonginnya gitu. Nah, terus tiba-tiba ngomonginnya ada hasil nih. Hasilnya apa? Kamu ngelihat cahaya gitu ya, kayak apalah gitu. Itu kayak semua materi gedung, mobil apa semua tuh kayak jadi cahaya gitu kali. Oke. Kaget dong, kok apaan nih gitu. Iya, benar. Kok jadi gini. Oke. Terus tapi cewek belum nyamperin tuh. Belum nyamperin cewek. Belum. Karena masih ada blok, masih ada bloknya. Iya. Terus baru-baru ini apa yang terjadi tuh? Nggak ngapa-ngapain, cuma effort kan, hai, saya hello gitu kan, habis itu nggak respon lagi. Step by step. Ceritanya. Yang mana dulu nih? Dua-duanya. Disamperin nggak sama cewek? Ayo coba dong, cerita dong. Dia setelah ikut privat nih, coba. Iya. Ya memang agak lama prosesnya, karena
karena 1 tahun banyak, lebih. iya, karena banyak di alam bawah sadar Mas Anang ini banyak macam-macamnya gitu ya. Jadi Ada memang harus, iya, harus ditelusuri satu-satu, diajak ngobrol dulu, ketahuan gitu. Iya kan. Jadi cewek udah mau datang tapi kayak ada aja yang menghalangi. Nah, di suatu hari sang dalang menentukan untuk asik, asik. menentukan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang Sebenarnya mustahil, bener, bahwa tidak ada yang mustahil gitu ya. betul, Gitu betul, kan. betul. Sebenarnya sebelum Dan, sebelum yang cewek datang yang ngajakin itulah iya, pacaran. iya. Saya pernah kan saya bilang sama Bang Ron, Hmm. Bang gue pingin ini mau ganti motor nih gitu, tapi nggak mau kredit Oh, nih. Ya, oke, terus. dan nggak tahu gimana caranya, saya cuma nikmatin aja momen-momen apa yang bisa saya lakukan. Hmm. Tahu-tahu dapet nih, meskipun nggak Apa? spesifik Dapat apa tuh? dapet motornya itu, meskipun nggak Oh. spesifik warnanya atau Hmm. tahunnya, terus ini cuman jenisnya sama, cuman keluaran tahun yang berbeda itu aja. Hmm. Warnanya itu beda kan, di pertama tuh pengennya tuh warna hitam nih, tapi tiba-tiba oh bagus warna putih, ada teman bilang gitu, akhirnya dapat warna depannya putih belakangnya hitam. Oh, belang. Belah, 2 warna dapat. Iya, nggak Itu apa-apa. dalam satu motor. Yang penting kan dapat motor gitu Iya kan. dapat, bener. Iya. Nah pas di situ harus bersyukur lah gitu kan. Iya. Alhamdulillah, bersyukur Puji dapat Tuhan. motor. Puji Tuhan, ya kan. Kalau Kristen haleluya gitu kan. Misalnya kalau dikasih motor terus mikirnya gimana kayak masa segini doang atau kurang spesifik ya seperti yang aku mau misalnya gitu kan. Lagi sama Tuhan. Pas sudah dikasih kan, tahu-tahu ya gitu deh. Telatnya Untungnya gitu. saya bersyukur. Oh terima kasih Tuhan. Gitu kan. Iya. Karena gini Mas Anang. Kita nggak ngomong gitu ya, itu cuma di pikiran dan perasaan kita, diam-diam aja gitu kan, kayak nggak ada yang tahu ini, diam-diam aja. Ada yang tahu walaupun cuma Bener. mikir doang, merasa doang gitu, walaupun kita nggak ngomong, kita senyum-senyum tapi kayak tiba-tiba ting gitu. Bener kan? Bener kan? Bener. Jadi kayak nggak bisa disembunyiin gitu, repot itu. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Iya, makanya ya udah. Pokoknya ya harus kalau udah dapat harus senang, happy gitu kan. Malah kalau kitanya gimana ntar kacau kan. Dulu juga sempet gitu kan, kayak aku waktu privat aku bilang ini kayaknya bentar lagi kamu bakal difitnah orang nih. Ingat ya? Iya, kejadian. Nggak lama beneran kan? Iya, benar kejadian. Iya, yang mau fitnah anak SMP. Iya. Kok bisa begitu ya? Iya. Lucu ya. Iya. Tapi dari semua kejadian tuh nggak nyalain, nggak bertanya, oh Tuhan kenapa? Nggak. Cuman oke, Tuhan ini mau dibawa kemana lagi nih, gitu. Ya jadi gini, sebenarnya itu kenapa sih gitu kan, dikasih kesusahan tuh kenapa sih? Udah dong gitu kan. Istilahnya kalau film religi, doanya ya Allah kenapa apa dosa hambamu gitulah istilahnya gitu kan, kayak kok susah amat gitu kan ujiannya gitu kan. Ada bertubi-tubi. Iya, terus kenapa gitu, bertanya-tanya dong, bener nggak? Terus nggak ada yang jawab gitu kan. tapi intinya gini, itu kan ujian ya, namanya ujian kan. Kalau ujian tuh harusnya bisa ada kelulusan gitu kan, kayak ujian masuk sekolah gitu. Nah kalau mau lulus gimana gitu kan? Iya, berserah nggak juga, kalau kita ujian berserah pasrah ya nggak lulus dong.
Ya, lulus. Harus dijawab dong, jangan pasrah, belajar dong gitu kan. Kalau kita ngotot nggak bisa juga. Bisa Kenapa ya? juga. Nggak bisa. Iya, jadi supaya lulus ujian kayak gitu-gitu harus memetik hikmahnya sebenarnya. Kalau udah ketemu hikmahnya nih, udah Enak. hilang. Enak. Hikmahnya bener. apa sih? Iya, kayak tahu kenapa sih kayak gini. Ntar kalau udah tahu hikmahnya, oh ini, udah gitu. Terus mungkin nanti ketemu hikmahnya, ini yang boleh dilakukan, ini yang jangan. Ya udah, yang nggak boleh jangan dilakukan, yang boleh dilakukan gitu. Tapi nyari hikmahnya nggak segampang itu Ya. kan. Agak Nggak gampang. harus mikir gitu kan. Mikir Iya. gitu. Kalau mikirnya nggak dapat ya nggak ketemu hikmahnya ya gitu-gitu lagi kan, kayak gitulah. Syukur-syukur ada yang bantuin mikir kan. Kalau udah mentok nih dari ya Iya. kadang kita ini manusia ini sok tahu sok pintar Iya. gitu kan. Kalau udah mentok, Betul. Bang, kenapa ini Bang? Kok gini Bang? Iya makanya tanya dong. Itu ada yang ikut privat tiap hari dia nanya lah, dia meditasi lihat simbol-simbol, tanya tiap hari kan. Ya aku sih nggak langsung jawab ya, kayak semacam slow respon. Tapi kalau setiap ditanya pasti aku jawab. Nah maju tuh dia tuh. Jadi kayak nggak malas mikir lah orangnya lah gitu. Kan ada orang malas mikir, ada orang malas gerak, Iya, sama malas mikir. Lebih bahaya malas mikir loh daripada malas betul. gerak. Kacau Betul, loh Bang. itu kalau malas mikir Kacau. tuh, iya. Iya makanya ya begitulah. Jadi kalau udah ketemu hikmahnya kayaknya bakal enak gitu kan. Nah karena sudah ketemu hikmahnya tuh kemarin, coba cerita dulu. Waktu kita sudah mau habis nih. Ayo coba gimana? Ceritain dulu secara Iya. mendetail dan singkat dan padat dan yang enak-enaknya aja gitu. Iya, yang ya Bagus dan jujur. bagus dan jujur nih, bagus dan jujur. Betul. Tiba-tiba tuh ya tuh dapat kenalan. Iya, saya nggak ngerayu, nggak apa, ya udah cuma hai. Kalau saya sibuk juga nggak saya respon. Kalau saya pas free pengen aja balas ya aku balas, aku chat gitu kan. Jadi Tiba-tiba, kan kamu kan pengen ada cewek yang datang ke kamu kan? Intinya kan betul. itu. Ya intinya gitu. Dan selama ini kayak mustahil, kayak udah mau setengah jalan, ceweknya udah ngeliatin, udah ngelirik, tapi kayak nggak sampai full gitu kan? Nah, terus kamu main apa? Main aplikasi atau apa gitu? aplikasi date ya, aplikasi date iseng-iseng Ya, gitu lah. ada aplikasi dating iseng-iseng, terus apa yang terjadi? Coba. Ya cuma saya hello kenalan gitu kan, Hmm. chatting tukar lanjut di ini ya di WhatsApp ya, oke dikasih tuh chattingnya biasa seperti ya kayak iseng-iseng gitulah, lucu-lucuan aja gitu, tiba-tiba Nggak serius, ngapain harus dapet? Iya. Ngapain serius nggak harus dapet apa gitu kan? bener-bener Tiba-tiba apa? Ceweknya tiba-tiba gimana? ngajakin jadian. Ceweknya ngajakin pacaran. Iya. Ceweknya Masih- ngajak gitu. Mas, Iya. kita baru kenal, belum ketemu ya? Udah ketemu belum? Belum. Masih. Mas, kita belum ketemu, tapi mau nggak jadi pacar aku gitu? Bilang kamu belum lihat aku loh, gue bilang ya nggak apa-apa bilangnya gitu ya. Habis itu Lo nggak maksudnya video call terus. video call gitu kan. Terus itu lanjut gitu ya kalau kamu mau serius ya udah jalanin aja, saya bilang gitu kan. Jalanin aja. Jadi ceweknya video call sama kamu, belum pernah ketemu, video call kamu ditembak. Iya. Berapa cewek? Dua. Dua cewek ya? Dua cewek nembak kamu ya? Iya. Kaget nggak? Kaget itu bersamaan kan? Satu hari atau 2 hari gitu. 1 hari 2 hari 2 cewek nembak kamu ya? Kamu nggak ngomong yang gimana yang keren-keren, cuma gitu aja kan? Biasa. Karena kamu sudah mengalami banyak kekecewaan kayak ntar kalau ngejar-ngejar lagi paling gitu lagi, udahlah biasa aja. Taunya mereka nembak, satu cewek nembak, kaget kok aku ditembak, lalu sehari kemudian 2 hari kemudian ada lagi satu nembak. Iya. Gitu ya? Betul. Yang bener nih, jangan bohong dong. Bener. Sampai itu kan, datangin dong ke sini ke tempat aku gitu, kita nongkrong nih
Enggak ah, nanti dulu lagi nggak ada duit nih. Udah minyak Siapa yang ngomong gitu? ini. Siapa yang ngomong? Ya, Siapa yang ngomong gitu? aku yang bilang gitu. Kamu yang nolak, ntar aja gitu. Dia yang Ya, mau datang. ntar aja deh gitu. Saya suruh ke sana, suruh ke tempat dia. Lagi Oh, kesini dong, ini kesini nih. dong gitu. Enggak, nanti aja kalau ada Hmm. uang ya bilang gitu. Lagi nggak ada uang padahal ya bisa aja ke sana kan. Perjalanan Iya, paling 1 jam lah. Uang iya, iya. Terus uang minyakmu ku kasih uang minyak, terus di sini makan aku yang bayarin gitu. dua cewek ya, dua cewek ya. Itu yang satu gitu. Yang satu nggak begitu saya respon. Oh, yang satu nggak begitu kamu respon. Yang satu udah Janda, kesini, 18 udah tahun. lagi nggak ada duit, lagi nggak ada duit, lagi nggak ada duit. Udah sini aku bayarin, makan aku bayarin gitu ya. Di nembak. Iya. Kok bisa begitu sih? Kok bisa begitu sih? Saya bilang gini. Kok bisa begitu sih? Kalau ke situ mau dikasih apa? Pengen ada pengen nyumas deh gitu. Berapa lama kamu dikerjain cewek itu berapa lama gitu? Bertahun-tahun. Iya, yang main-main lama banget sampai privat lah. Dulu tahu sih ini PW tahu ngikutin dikit-dikit makanya begitu main gitu. Sampai ikut podcast kemarin. Iya, iya, iya. Jadi seumur umur nggak pernah ada cewek nyamperin kamu, nembak kamu, terus kamu disuruh ke sana, nggak ada duit dibayarin gitu ya, gitu ya. Mau dibilangnya mau apa tadi? Mau cium apa mau apa? Jangan bohong dong, bohong ya. Ini tujuan marketing ya, tujuan mau promosi ya. Jangan bohong dong. Ya Beneran kalau ya? orang mikirnya ini Jangan promosi, terserah, bodo amat lah saya. Tapi saya kesaksian nyata, saya Ini ngalamin kesaksian mau promosi private coach marketing doang nih. Penjual ludah apa beneran nih? Jangan bohong dong. Serius nih, beneran nggak? Beneran. Bener kan? Nah, kaget ya bisa gitu. Kaget ya? Kaget ya. Shock. Ya kalau udah lama ngikutin Godlek gak sok-sok banget sih. Oh iya yang gini. Oh, nggak sok banget, tapi enak ya. Nah, udah gitu. Umur berapa? 17 tahun. Wah, Yang ngeri itu satu bang. Yang ngeri satu. coba gimana? Kamu nggak apa-apa kasih tahu umur, boleh nggak? Boleh. Oh ya, udah bilang biar tahu bagi mereka yang suka daun muda, yang suka fresh pussy. Biar paham. Saya ini nggak bisa nih dimain-mainin gitu. Apa? Anaknya anak tentara kalau saya main-main bisa didor. Anak tentara. Ada anak tentara nembak kamu. Dia tuh Kamu suruh datang ke dia, dibayarin, ditembak. Umurnya beda berapa? Beda berapa tahun dia umur berapa? Kamu umur berapa? Saya 33, dia 17. Dia 17 tahun, kamu 33 tahun. Kok bisa? Makanya kan kemarin Bohong ya. serius. Sumpah pocong berani asal pocong. Kaget gak? Bisa gitu. Hah? 17. Aku 33 kok dia mau sih? Berapa tahun tuh? Berapa tahun tuh? 20, 21, 22, 23.
17, 27, 10 tahun. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 17 tahun. 17 tahun. Iya. Jancu, beda 17 tahun. Ditembak Mas Anang. Disuruh ke tempatnya mau dicium, gak ada duit dibayarin. Anak tentara. Yo, tapi kalau kamu main-main digebugin, hati-hati. Nah, ya itu kan? makanya harus hati-hati. Sampai macem-macem, detok, ya kan? Serem juga ya. Jadi harus gimana dong? Ya, Kalau dia yang minta, harus nggak salah nggak kan? salah. Nggak salah, bukan saya yang maksa. Tapi dia sudah menunjukkan tanda-tanda ya. Waduh. Nah, oke, itu yang pertama ya. Yang kedua gimana yang kedua? Ada ditembak juga. Gimana yang kedua? Yang kedua itu ya biasa-biasa aja. Dia tuh jadi bilang janda itu masih proses cerai. Dia tuh nikah baru 2 bulan. Terus Nikah 2 bulan. Ah. Terus mau pisah. Iya, Waduh. Nikah Makanya- 2 bulan mau pisah berarti janda. Nah, dibilang janda itu ya masih janda-janda bodong, masih ada suaminya, cuman belum resmi ini. Makanya nggak begitu kayak respon kan. Takutnya itu kan secara hukum juga saya salah mau bagaimanapun kan gitu. Betul. Kalau sampai gimana-gimana ya. Betul. Ya. Umurnya piro? Mas? 18 tahun. 18 tahun janda, beneran itu, nggak bohong. 18 tahun Ini janda nikah 2 tahun terus suka sama kamu, nembak juga. iya bener. Kok bisa? Nggak tahu saya. Kok bisa gitu? Mana mainan wayang? Jalan. Tahu boneka voodoo nggak? Boneka voodoo. Waktu mudik bang, di Surabaya saya mampir ke tempat temen nih. Orangnya kayaknya nonton juga nih. Terus. Ikutin Bang Ron juga nih temen nih. Saya mampir ke tempat dia. Iseng-iseng aja nih juga main. Iya. Terus. Tangin aku dong, di mana? Kok di hotel ini? Ya, saya juga ada rasa takut juga nanti kalau dijebak gimana. Ya. Terus. Ini Akhirnya teman saya ajakin kamu bukan kamu kan? Saya. Teman kamu bukan kamu kan? Saya. Oh, kamu diajak juga? Saya diajak ketemuan. Ada saksinya teman kamu gitu. Iya. Dia nonton gitu. Kayaknya nonton sih. Jancu, terus. Akhirnya, ayo temenin dong gitu. Ya ajak nih temen ke situ. Datang, beneran dia sendiri dia buka kamar gitu sudah di hotel. Sumpah, nggak bohong. Sumpah. Yang benar nih. Kamu diajak gitu? Diajak ketemu, ayo ke sini. Ngapain? Temenin aku nih gitu. Aku di hotel bilangin gitu. Kamu ini cari pelanggan nih? Enggak, pengen iseng aja nih. Cuman pengen ditemenin gitu. Oh, dia bukan gitu-gitu kan? Maksudnya dia normal, cuma emang lagi pengenan gitu ya kan? Ya, saya datangi dong sama temen. Ya ngobrol-ngobrol gini, dia cerita gini, dengerin. Kirain mau dijebak. Kok Iya, bisa begini gitu? Taunya enggak ya? Taunya emang bener-bener kayak apa gitu kan? Iya bener. Nah itu orangnya. Aduh. Ada Dia mana? komen tuh temanku tuh. Oh, Di MT ya. 88 tuh. Oh ya, temennya Mas Anang. Beneran nggak tuh? Bohong ya dia ya? Coba komen. Beneran nggak tuh? Di Elite 3, Elite 88 tuh. Mas Dharma tuh. Wah. Saksi hidup ya? Saksi dia yang nemenin. Wah. Waduh. Luar biasa ini, kenapa bisa begitu ya? Beruntun ya? Jedor gitu ya? Bohong dia, kamu jangan pindah-pindah bohong-bohong gitu. Dia ada komen dia. Iya.
Gila bisa begitu ya. Waduh, 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 Gak lucu juga waduh. ceritanya. Iya. Gitulah. Terus gimana ceritanya? Terus gimana? Gak ada Gimana ceritanya? Coba. Mas Dharma gimana ceritanya? Ayo, Kita ayo, coba ayo. Ini bohong Dharma. apa bener? Ayo, ayo, ayo. Bener apa bohong? Mana? Iya, pokoknya gila lah ya. Pokoknya Iya, udah gitu begitu lah. ya. Iya. Nah, jadi teman-teman dengar tuh dari Mas Anang ya. Kalau memang Maha Dalang menghendaki Tiba-tiba 17 bukan tahun DNA bos. beda 17 tahun umurnya. Udah aku ingetin kena DNA ghost, ntar lu. Enggak lah, enggak lah. Enggak lah. Masa kena DNA ghost? Enggak. Ya, pokoknya 17 tahun beda umur, mau cewek ditembak lagi. Waduh. Mau dicium sini dong, mau nyium kamu dibayarin. Bukan satu loh, 2. Sama yang di hotel 3 ya. Waduh. Bahaya ini dunia persilatan ini. Gara-gara Godlike ini bahaya. Bahaya ini. Oke. Jadi gini, aku jam 10 ada mau konsultasi telepon, ada yang janjian. Nah, ini udah jam 10 lewat ya. Tapi nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi ya, Boleh. Mas Anang ya. Ceritanya Boleh. belum selesai. Soalnya banyak yang mau nanya pasti gitu kan. Gimana sih caranya? Apa gini gitu ya kan? Bener Iya, nggak? iya. Iya, Bener-bener. soalnya aku juga nggak bisa tanya jawab nih sekarang ya teman-teman, karena ya ada klien gitu. Jadi mau nggak nanti kapan lah chat live lagi lah. Boleh. Nanti chat-chat aja. Kalau kamu juga nggak apa-apa Pasti gitu mau kan. lah. Pasti mau lah. Iya, kalau mau ntar dapat lagi gitu kan. Ya nggak, bener ya. Kalau nggak mau, aduh, aku kok jadi pegel nih badan. Aduh, kok ada yang lain gitu. Ya, begitulah cara alam semesta bekerja ya. Kalau kita tahu caranya, semua itu mudah. Dia gitu. Betul sekali, iya. Dan Mudah rahasianya sekali. satu. Rahasianya satu, ya kan? Apa itu rahasia? Iya, namanya rahasia nggak boleh diungkapin. Oh iya, benar. Betul. Ya udah. Ini terlalu gila nih ya teman-teman ya. Nanti kita atur lagi deh ya, live ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Boleh. Orang-orang mau nanya, mungkin mau tahu gimana sih Mas Anang ngapain sih gitu. Ya sebenarnya udah dibilang kan, nggak terlalu ngapa-ngapain juga gitu kan. Nanti di live berikutnya mungkin bisa diceritain ngapainnya, tapi yang paling penting adalah menceritakan derita-deritanya sebelum hal ini terjadi. Kan banyak menderita tuh. Banyak Derita-deritanya, banget. pahit-pahitnya, biar teman-teman tahu gitu perjuangan Mas Anang kayak gimana sampai pada akhirnya satu ketika bisa tiba-tiba gitu. Dan itu ada rahasianya, dan rahasia nggak boleh dikasih tahu ya. Nggak boleh tahu. Iya betul. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Mas Anang juga terima kasih. Saya ada klien harus cepet-cepet, inilah nggak enak udah lewat 10 menit nih ya. Oke ya semua ya, terima kasih ya. Mas Anang nanti lanjut ya. Yo. Oke, yo semuanya ya. Goodbye. See you later. Dah.